Ya. Bismillahi walhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, alhamdulillah alamin. Senang sekali pada sore hari ini bisa berjumpa gitu ya di acara kelas parenting, alhamdulillah dari rangkaian kegiatan My Little Garden. Nah, insya Allah pada sore hari ini kita akan belajar bersama ya pada gurunda kita Ustadz Hari Santoso gitu terkait menumbuhkan fitrah pada anak dengan berkebun. Nah, sebelumnya mari kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, langsung saja ayah bunda sekalian, belum perkenalan ya. Baik, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Rosul Setiawati dari Agri Quran. Insya Allah pada sore hari ini diamani sebagai MC seperti itu. Baik, nah ayah bunda sekalian, langsung saja kita untuk mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan dibacakan oleh saudara Hamim. Ya, silakan Hamim. Baik, terima kasih sebelumnya atas waktunya. Insya Allah akan dibacakan surat Al-Isra ayat 23 sampai 27. Bagi ayah bunda, dipersilahkan untuk menyimak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. Yang artinya, dan Tuhanmu memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Tuhanmu lebih mengetahui apa yang ada dalam hatimu jika kamu orang yang baik. Maka sungguh Dia Maha Pengampun kepada orang yang bertobat. Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Shadaqallahul adzim. Allahumma arhamna bil Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Hamim ya yang telah mengucapkan tilawah. Semoga yang membaca dan mendengarkan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, alhamdulillah bersama kita sudah bergabung juga Ustadz Hari Santoso ya.
Ya, Assalamualaikum Ustadz. Ya, sebelum ke Ustadz, izinkan kami Ustadz untuk memperkenalkan terkait Agril Quran yang insya Allah kita bisa saksikan di video berikut. Iya, baik Ustadz. Assalamualaikum, selamat datang di Agri Quran, platform edukasi pertanian berbasis Al-Quran. Indonesia merupakan negara agraris yang memiliki potensi alam yang sangat melimpah. Namun sayangnya, potensi ini belum dikelola dan dimanfaatkan secara optimal. Seperti pemanfaatan lahan yang masih kurang, tingginya tingkat kelaparan, diperparah dengan kurangnya ketertarikan generasi muda dalam menggarap dan mengembangkan sektor pertanian. Agri Quran hadir menawarkan solusi pertanian berdasar nilai Al-Quran melalui media dan berbagai kegiatan berbasis komunitas. Dalam mewujudkan visinya, Agri Quran bergerak bersama dua startup pertanian lainnya, yaitu Tim Bumi, berfokus pada aktivitas pemanfaatan lahan, dan AgriStore, berfokus pada aktivitas distribusi pangan yang thayyib dan halal. Agri Quran percaya, dengan memakmurkan kehidupan melalui pertanian, kesejahteraan umat dan bangsa dapat segera diwujudkan. Ya, Alhamdulillah. Tadi merupakan video profil Agri Quran. Bisa dilihat di YouTube Agri Quran juga gitu. Nah, sebelumnya izinkanlah saya untuk memperkenalkan moderator kita nanti. Ya, insya Allah akan dibersama oleh Kak Faras gitu ya, dengan nama lengkap Muhammad Faras Muhazib. Nah, beliau adalah lulusan IPB, Fakultas Manajemen ya, Kak? Ekonomi Ya. manajemen. Iya, ekonomi manajemen. Nah, merupakan seorang founder dari Agri Quran sendiri gitu. Dan alhamdulillah bulan Oktober kemarin memiliki peran baru yaitu sebagai seorang ayah. Ya, barakallah Kak. Nah, langsung saja untuk waktu dan tempat saya persilahkan kepada Kak Farah. Silakan Kak. Ya, baik. Terima kasih, Ros. Mohon izin Ustadz Hari dan Bapak Ibu sekalian yang hadir pada sesi sore hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Ya, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur sekali rasanya sore hari ini bisa bertemu dengan Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, bisa bertemu dengan guru kita Ustadz Hari Santosa, dan juga dengan teman-teman semua. Insya Allah pada kesempatan sore ini sama-sama kita akan kembali membahas terkait dengan menumbuhkan fitrah pada anak melalui aktivitas berkebun. Jadi sebelumnya pernah Agri Quran menyelenggarakan kegiatan yang kurang lebih serupa, kita juga mengundang Ustadz Hari. Nah, namun sesi sore ini akan cukup spesial. Kenapa? Karena sesi sore ini tidak hanya berlangsung di sore ini saja, tapi insya Allah akan ada rangkaian kegiatan dikemas dalam kegiatan My Little Garden. Jadi insya Allah selain sore ini, nanti di pekan depan ada, insya Allah hari ini kita mengilmuinya, pekan depan insya Allah kita akan mengamalkannya ya. Ada sesi berkebun juga nanti bareng teman-teman dari Hanah Indonesia. Kemudian nanti di sesi akhir ada sesi kelas berkisah sama Kak Bimo yang akan bercerita tentang ternyata para sahabat Rasul merupakan seorang petani dan peternak juga. Semoga dengannya nanti semakin tumbuh kesadaran bagi kita, oh ternyata pertanian ini penting sekali dan penting sekali kita menyiapkan generasi-generasi penerus kita untuk cukup concern juga ke bidang pertanian ini. Nah, di awal ini saya mohon izin untuk memperkenalkan kembali Ustadz Hari, yang mungkin juga Bapak Ibu sudah banyak yang mengenal beliau. Saya izin share screen. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi beliau Ustadz Hari Santosa menikah dengan Ibu Roro Dwi, istri 1, ayah dari 5 putra dan putri, Jakarta 18 Januari 1969. Ini satu angkatan sama orang tua saya, 1969, insya Allah. Ya, ini bisa dilihat Bapak Ibu, teman-teman semua, pendidikan beliau. Jadi beliau punya
background sebetulnya di teknik informatika, ya, mulai dari di ITB, pernah di UI, Gunadarma, bahkan ikut project management PMI di Jakarta, Singapura. Nah, dan Masya Allah ya, sekarang lebih concern ke pendidikan, khususnya pendidikan berbasis fitrah. Nah, ini aktivitas-aktivitas beliau yang relevan dengan dunia pendidikan. Jadi diawali mungkin dulu ya, dari Ketua Senat Mahasiswa Bidang Riset dan Pendidikan, Masya Allah, sekarang setelah 30 tahun, 30 ya betul ya, 10, 20, ya 30 tahun kembali ke pendidikan ya, walaupun sebelum itu juga sudah kembali ke pendidikan. Ya banyak alhamdulillah aktivitas beliau terkait dengan pendidikan. Nah, dan insya Allah sore ini juga beliau akan kembali kita belajar bersama-sama terkait dengan bagaimana pendidikan berdasarkan fitrah dan bagaimana erat kaitannya dengan aktivitas berkebun pada anak. Ya, langsung saja pada Ustadz Hari Santosa, waktu dan tempat, tafadhol Ustadz dipersilahkan. Ya, baik. Terima kasih, Ahi Faras. Selamat sudah jadi ayah. Terima kasih, Ustadz. Allah, semoga anaknya dan keturunannya menjadi berkah ya bagi umat dan khususnya bagi kedua orang tuanya. Allahumma amin. Amin. Baik, teman-teman sekalian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Hadirin Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, para pendidik, para pemuda, para pekebun, para peternak, para petani yang mengorientasikan seluruh hidupnya untuk Allah Subhanahu wa taala demi kemajuan peradaban Islam, yang menggenggam jiwanya dan fitrahnya gitu ya untuk diarahkan kepada Allah dan untuk diantarkan kepada peran-peran peradaban terbaik dengan semulia-mulia adab. Huyikum jami'an bitahitil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini kemarin saya diundang lagi, saya pikir ini siapa lagi ya gitu, karena sebelumnya sudah pernah kan ya tentang antara fitrah dengan berkebun. Tapi hari ini saya coba membuat saya udah baca tornya begitu ya, dan memang perlu riset itu ya. Perlu riset mendalam ya terkait dengan ekologi tentunya, Islamic Ethics for Ecology ya, ekologi terkait dengan pertanian dan seterusnya. Karena ini kalau di dunia Islam ini perspektif ini baru digali kembali ya, bukan tidak ada ya, baru digali kembali. Ya, selama ini umat Islam kalau bicara tentang peradaban bicaranya politik gitu kan ya, atau pendidikan secara formal ya, atau keilmuan pemikiran atau gerakan sosial. Ya, baru belakangan ini muncul lagi ya gerakan tentang agriculture gitu ya, atau permaculture ya, lebih tepatnya begitu. Atau ekologi sebenarnya lebih pasnya ya. Jadi akhirnya muncul kembali, walaupun awalnya permaculture itu para orang-orang ekologi ya, yang prihatin terhadap istilahnya pemerkosaan ya, atau krisis lahan gitu ya, karena pertanian yang monoculture gitu. Tapi belakangan kemudian, kok ini seperti yang dulu Islam inginkan sebenarnya gitu ya, etikanya, adabnya tuh ya memang begitu. Ya, bagaimana ekosistem ini dirawat ya, ekologi ini dirawat sehingga memberikan manfaat keberanian bagi manusia gitu ya. Ya, bahkan saya baca artikel itu ada banyak konferensi sebenarnya tentang ekologi Islam ini. Termasuk ada seorang mu'alaf ya, asal dari Finland itu, dia sekarang doktor ya, dia di sebuah forum Muslim ekologi itu memberikan presentasi. Ya, dia mengatakan dunia Islam sekarang bergerak ya ke sana, ke arah ekologi, tapi banyak terjadi fail gitu ya. Kegagalan ini karena tidak bisa memadukan 3 hal katanya. Ya, jadi ada 3 domain sebenarnya dalam ekologi itu. Nggak apa-apa ya, saya bahas ini dulu ya. Jadi cerita besarnya kan para orang tua. Jadi saya setuju dengan disertasi beliau bahwa ada 3 domain besar yang ini harus ketemu. Ya, pertama adalah dalam ekologi atau dalam gerakan pertanian atau permaculture itu, yang pertama penting adalah spiritual connection. Jadi mengkaitkan dengan langit gitu ya. Jadi bukan sekedar, kalau nggak dikaitkan dengan langit nanti ujung-ujungnya jadi industri lagi gitu ya, jadi capital gain lagi begitu.
Nah, jadi dikaitkan dengan light, spiritual connection, itu satu. Yang kedua, harus ada diversification knowledge ya, atau pendalaman knowledge gitu ya. Jadi penting pengilmuan, baik ilmu fardu ain maupun fardu kifayah. Apa yang disebut fardu kifayah? Kalau fardu ain itu menurut Imam Ghazali ilmu-ilmu tentang hakikat tadi ya, termasuk adab ya, tentang hakikat fitrah ya, hakikat alam ya, bagaimana alam itu adalah ayat-ayat Allah misalnya begitu ya, hakikat akhirat gitu ya, biar nggak nyasar dia gitu, biar nggak salah. Yang kedua fardu kifayah terkait dengan teknologi ya, science gitu. Cuma sayangnya umat Islam kalau dengar kata ilmu ingatnya langsung teknologi gitu ya, langsung sainsnya. Padahal sebenarnya itu ilmu capaian sebenarnya, ilmu hasil mubasyarah penelitian karena sifatnya progresif dan berkembang terus. Tapi kalau sifatnya hakikat ya, tentang Allah, tentang alam, tentang akhirat, tentang fitrah, tentang manusia, tentang bahagia, itu sifatnya mutlak gitu ya, tidak akan berubah sampai kapanpun gitu. Nah ini juga penting digali. Yang ketiga adalah staging of change gitu ya, jadi tahapan perubahan gitu ya. Nah ini tiga-tiganya harus ketemu nih, baru bisa berhasil gitu ya, kembali kepada seperti dulu gitu. Jadi tapi kalau cuma spiritual connection ya sama tindakan saja gitu ya, tanpa ilmu yang benar, nanti juga tidak akan dalam dia ya, bisa kekurangan bisa salah langkah ya, loss of adab istilahnya. Kalau spiritual connection sama ilmu aja berarti nggak ada change-nya kan, nggak ada staging-nya. Kalau staging sama ilmu aja ya berarti nggak ada ruhinya, nggak ada spiritual. Jadi harus ketemu tiga ini. Nah, alhamdulillah sore ini gitu ya, kita coba turun lagi ke bawah gitu ya, karena ini kan nanti mau dipraktekin katanya gitu ya, mau dicoba di lapangan. Nah, saya sampaikan beberapa yang saya sudah lakukan saja gitu ya dengan anak saya dulu di sekolah alam gitu ya. Memang syaratnya satu ya, kalau jadi orang tua itu banyak syukur ya, dengan syukur itulah kita kemudian jadi banyak belajar ya. Kemudian syajaah ya, berani untuk challenge gitu ya, karena perlu keberanian kan untuk melangkah ya, dan mengatakan seorang pakar kita harus berani berharokah agar Allah berikan barokah gitu ya. Jadi ini alhamdulillah Faris ini berani melangkah dengan agriculture-nya ya, jadi memberikan keberkahan insya Allah. Teman-teman sekalian, saya langsung ke slide aja ya, biar untuk mempercepat waktu. Saya kan ngasih sedikit ya tambahan dari yang kemarin terkait tentang jiwa sebenarnya, karena memang merawat hikmah dari berkebun itu sebenarnya merawat jiwa gitu ya. Sampai ada seorang pakar mengatakan, Profesor Dr. Alison Gopnik ya, selama 20 tahun lebih meneliti tentang pendidikan, sayangnya dia nggak masuk Islam aja. Dia bilang bahwa mendidik itu seperti berkebun gitu ya. Maka dia bilang be a gardener, don't be a carpenter. Jadi jangan jadi tukang mebel ya, tukang furnitur, tapi jadilah para petani dalam mendidik. Jadi ternyata saya dalami ya, baik merawat jiwa, merawat anak, merawat kebun itu sama gitu ya, bahwa kita harus jadi gardener ya, jadi petani. Tahu bedanya petani dengan carpenter apa? Dengan tukang kayu ya. Kalau petani itu kan nggak boleh obsesif, sepakat nggak ya? Nggak bisa tuh petani pengen buru-buru berbuah. Hari ini taruh benih, besok berbuah gitu ya. Disiram banyak-banyak, dipupuk banyak-banyak ya, membusuk akarnya kan? Sepakat nggak? Semua ada tahapannya. Nah itu pas banget dengan fitrah. Pas banget dengan konsep tarbiyah dalam Islam. Ya, pas banget dengan konsep jiwa manusia yang harus diperlakukan dengan lemah lembut gitu ya. Maka berdakwah itu seperti menyentuh jiwa kan. Nah, maka orang-orang para sahabat Nabi dulu ya, karena mereka terbiasa merawat ternak gitu ya, merawat tanaman, pohon kurma dan seterusnya, mereka nggak asing ya dengan konsep pembinaan itu, dengan konsep tarbiyah. Ya, karena segala sesuatu ada saatnya. Ya, kalau kita ini kan di era hustle culture. Merawat fitrah, itu mirip seperti merawat tanaman gitu ya. Teman-teman yang sudah mulai hari ini berkebun, nah itu bukan hanya berkebun ya, kalau digali hikmahnya, direnungi gitu ya. Nah begitulah mendidik anak, termasuk mendidik pasangan loh ya. Merawat pasangan itu seperti merawat benih ya gitu ya. Jadi nggak selalu menampilkan keindahan di awal kan, berbuah indah. Kalau lihat lewat kebun orang itu kan selalu indah ya. Itu istri orang lebih cakep biasanya gitu. Jadi jangan terpukau dengan yang di luar sana, justru syukuri ya yang kita miliki dan
kita cahayakan ya, kita indahkan gitu ya, tanah kita, lahan kita, tanaman kita gitu ya, dan seterusnya. Nah gitu ya, jadi pas banget nih ya, jadi banyak hikmah dari berkebun ya. Saya juga belakangan menyadari, oh dulu ya kenapa anak-anak, saya kan di sekolah alam dulu ya, kenapa anak-anak kemudian jadi lebih lembut jiwanya gitu ya, lebih tough gitu ya, bukan lembut dari sisi zikir gitu ya, empati, tapi dari sisi inisiatif malah jadi berani dia gitu ya, karena di alam kan gitu. Itu gunanya, nanti kita akan bahas. Nah ya, ini di hari ini ya, ini hal-hal yang tidak terjawab di dunia modern nih ya, ada istilahnya 12 big question gitu ya, pertanyaan-pertanyaan besar yang nggak terjawab di barat. Jadi walaupun barat hebat dalam teknologi, dalam sains ya, dalam seolah-olah dalam pemikiran politik segala macam, tapi mereka tersesat sebenarnya, karena hal-hal ini nggak terjawab nih. Tuhan itu siapa sih, gitu ya? Lalu apa sih? Jadi Tuhan aja dia nggak tahu ya. Stephen Hawking pernah menggali Tuhan itu pakai akalnya, nggak ketemu juga kan? Maka dia tersesat juga tuh Stephen Hawking. Dia bilang Tuhan itu katanya udah nggak berperan lagi ya. Skala satu udah programmable katanya. Gitu. Jadi kayak paham Qadariyah ya, atau paham Jabariyah gitu. Oke, nah itu external reality. Juga terkait dengan realitas eksternal ya, masalah kosmos itu ada apa sih gitu ya, terus kemudian knowledge, ilmu apa sih yang worth it gitu ya, untuk diketahui, lalu kemudian dari mana kita berasal, siapa kita kalau ditanya sekarang siapa kita, kita tuh IT man gitu ya, kita tuh orang asuransi, kita tuh bukan itu kan, kalau ditanya who am I itu, ya kita yang paling pertama kita Abdullah gitu kan, yang kedua Khalifah gitu ya, yang ketiga adalah kita Da'iyah gitu kan, urutannya begitu gitu ya. Nah, kita biasanya kalau ditanya siapa kita, jawabannya profesi gitu ya. Nanti kita akan bahas ya, kesesatan-kesesatan berpikir, karena dunia Islam hari ini memang disesatkan oleh sekularisasi gitu ya. Bahkan pekerjaan itu jadi Tuhan hari ini kan, jadi religion ya. Jadi orang kalau bekerja kalau bersekolah ya, studi itu pokoknya tujuannya satu, biar kerja gitu ya. Jadi pendidikan tujuannya mencetak kuli gitu ya. Nah, ini problem juga dalam pendidikan. Oke ya, nah terus ini nggak terjawab nih di barat ya, value ya, predicament gitu ya. Nah, oke, resolusi dan seterusnya. Jadi kita banyak ngarang ya, ini yang sebut dengan sekarang jadi diktator relativism ya. Jadi semua kebenaran itu relatif gitu. Ya kan, dalam Islam kebenaran itu nggak relatif, kebenaran itu mutlak gitu kan. Karena bersumber dari khobar sodik, dari Quran dan Sunnah. Itu mutlak itu beritanya. Ya makanya berita-berita di Quran itu disebut dengan hakikat ya. Tapi kalau hakikat atom, hakikat gunung itu dia research gitu ya. Tapi kalau hakikat tentang segala sesuatu gitu ya, yang sifatnya kunci itu bersumber dari Quran dan Sunnah. Ya, ini orang Barat ngaco nih. Ya maka kemudian muncullah tadi ya kerusakan alam ya, krisis alam, krisis manusia, krisis macam-macam, krisis sosial. Karena apa? Salah pandang. Ya, jadi bukan kurang ilmu tapi keliru ilmu gitu ya. Udah gitu ingkar ilmu. Nah, ingkar ilmu disebut bodoh kuadrat ya. Jadi udah bodoh kalau dia nggak tahu kalau dia nggak tahu gitu ya, bodoh kuadrat gitu. Nah, sekarang pertanyaannya begini, bagaimana kita mencapai kebaikan kalau kita nggak tahu mana yang terbaik? Sepakat nggak? Sepakat ya? Bagaimana kita mencapai kebaikan kalau kita nggak tahu satu yang mutlak yang baik? Nah, satu yang mutlak yang baik itu apa? Yang terbaik kan? Dari mana itu? Kitabullah gitu ya. Maka penting untuk kembali ini Quran, agri Quran ini dahsyat nih gitu ya, ada kata Qurannya gitu. Oke ya. Nah, itu gambarannya. Nah, Allah sudah memberitakan kita bahwa semua cerita tentang kita sekarang ini ya, menikah, berkebun, ya, berdakwah, gitu ya, bekerja, itu semua ceritanya ini, ya, sebuah peristiwa di alam ruh. Ini kemudian kita nanti akan bahas fitrah, gitu ya. Jadi Allah mengabarkan ini. Ya, kalau Allah nggak kasih kabar, kita nggak tahu pernah terjadi peristiwa ini kan, sepakat nggak? Ya, maka di ayat ini Allah mengatakan wa idz akhadha rabbuka, ya, dan Allah ingat ya, dan ingatlah ketika Robmu gitu ya, mimbani mengeluarkan dari anak-anak Adam dari tulang sulbi Nabi Adam dan keturunannya, wasyadahum ala anfusihim, dan memberikan persaksian. Maka peristiwa di alam ruh ini ya, kita waktu itu belum ada jasadnya gitu ya, masih berupa ruh gitu. Ini disebut the day of alastu atau yaumil mithaq, hari perjanjian. Ini sebenarnya the origin of man tuh ini ya. Kalau orang barat tanya dari mana kita berasal, ini ceritanya dari sini, dari ruh. Kemudian Allah mengundang kita untuk bersaksi
Ya, Allah berfirman, alastu birabbikum. Ya, bukankah aku ini Rabbmu? Ya, sebut the day of alastu. Surat Al-A'raf. Lalu kita semua subhanallah bisa menjawab gitu ya. Qalu bala syahidna. Bisa menjawab. Ya kan ini dahsyat kan? Belum ada fisiknya, belum ada wujudnya gitu ya, dalam arti yang nampak gitu ya. Kita sudah bisa mengucapkan ya qalu bala syahidna. Betul ya Allah, kami bersaksi. Nah, oleh karena itu para ulama, para pakar mengatakan pada hari itulah gitu ya, pada saat itulah kita diinstal 3 hal dalam jiwa kita, dalam ruh kita. Pertama adalah Allah mengenalkan dirinya. Jadi setiap orang sudah beriman, ya sudah sudah tauhid rububiyatullah sejak di alam ruh, gitu ya. Karena setiap kita ditanamkan tuh Allah. Jadi Allah itu bukan hasil berpikir, bukan hasil konstruksi sosial, bukan hasil budaya, ya, tapi Allah yang mengenalkan dirinya. Karena akal kita sendiri nggak mampu sebenarnya kan untuk mengenalnya, gitu ya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Itu ayat yang sederhana, tapi selama ratusan tahun orang tersesat, gitu ya. Bercerita tentang dewa-dewa yang turun ke bumi, yang punya anak, yang kawin gitu ya. Ada Hercules gitu ya, dan seterusnya. Sehingga agama Kristen juga jadi rusak kan ya. Agama Nasrani jadi rusak jadi Kristen gitu ya. Sehingga Nabi Isa disangka anak Tuhan. Itu kan karena masalah sederhana gitu ya, yang kemudian manusia sok tahu begitu. Sotoy kalau sekarang. Ya, pertama Allah kenalkan. Yang kedua human nature, fitrah gitu ya. Jadi fitrah ini juga diinstal. Ya, jadi manusia itu nanti akan diberikan tugas, tapi untuk tugas itu, untuk mau melakukan tugas itu diinstal kebaikan. Disebut human nature. Maka fitrah itu diartikan dalam banyak terminologi ya. Fitrah adalah the Islamic concept of human nature. Jadi konsep Islam tentang human nature. Gitu ya. Yang ketiga adalah knowledge ya. Nah, tadinya ilmu. Nah, ilmu ini yang dimaksud adalah kitabullah. Jadi orang-orang dulu ya, para ulama, para sahabat kalau disebut ilmu itu adalah wahyu gitu ya. Kalau sekarang kita sebut ilmu, mikirnya apa? IT, ya, ilmu tentang marketing gitu. Ilmu itu ya, yang inti ilmu adalah ini, wahyu, Quran, gitu ya, sunnah gitu. Nah, jadi 3 hal inilah yang kemudian ini harus dijaga ya sepanjang kita hidup. Ya, bagaimana orientasi harus kepada Allah semata dalam hal apapun, oke ya, orientasi teosentrik, jangan egosentrik, ya, apalagi duit sentrik gitu ya. Yang kedua, fitrah ini harus terjaga karena fitrah ini nanti yang menyelubungi soul ya, atau jiwa itu ya, karena dia cahaya dia. Ya, jadi wujud dari jiwa yang bercahaya itu adalah fitrah. Yang ketiga adalah ilmu. Ya, ilmu ini faktor eksternal ya, ilmu kenabian itu faktor eksternal yang nanti menguatkan fitrah, gitu ya. Maka fitrah dengan ilmu itu atau dengan Quran atau dengan kitabullah dia kompatibel. Maka Ibnu Taimiyah menyebut fitrah yang diinstal dalam diri manusia disebut fitrah al-gharizah. Ya, sementara kitabullah disebut al-fitrah al-munazalah. Ya, karena apa? Karena kompatibel. Apa yang ada dalam fitrah pasti cocok dengan kitabullah. Apa yang ada dalam kitabullah maka cocok dengan fitrah. Maka andai kata fitrah ini terawat, terjaga gitu ya, maka manusia mudah untuk menerima kebenaran gitu ya, termasuk berkebun gitu ya. Kalau kita hari ini malas berkebun, malas bertani, jangan-jangan fitrah kita juga goyang gitu ya. Atau berkebun, bertani memang, tapi mikirnya menggegas gitu ya. Kasih pupuk yang merusak tanah segala macam ya, atau pengen produksi yang massal ya, seperti walaupun organik tapi massal, sama juga kan gitu. Jadi itu yang challenge ya, karena cara berpikir tadi ya. Jadi maka penting 3 unsur ini ya. Spiritual tadi sama kayak yang dipaparkan oleh seorang mu'alaf tadi. Spiritual connection harus orientasi kepada Allah. Yang kedua harus sesuai dengan ilmu yang benar gitu ya. Yang ketiga ada tahapan perubahan yang memang harus relevan dengan nature, baik human nature maupun nature terkait dengan alam. Oke ya. Nah ini, maka ini jadi unsur stabilitas nih dalam hidup. Allah, fitrah, dan kitabullah. Ya nggak bisa nggak gitu ya. Kalau kita mau bahagia, maka ini gitu ya. Tentunya yang disebut kitabullah itu jalan Rasulullah. Oke, jadi AC-nya tolong dikecilin. Oke, terus dynamic gitu ya. Oke, nah ini kalau begitu di bumi nanti ada unsur dinamika ya, bumi, waktu, tanah. Makanya peradaban itu dibuat persamaan oleh Malik bin Nabi. Jadi peradaban adalah katanya manusia ditambah tanah, ditambah waktu, ya, kemudian dikali dengan kitabullah. Gitu. Jadi peradaban itu apa? Manusia ditambah tanah, ditambah waktu, kehidupan, gitu ya. Dikalikan, dikurung tutup, dikalikan kitabullah. Nah itu akan tegak peradaban. Gitu. Jadi fitrah itu nanti harus interaksi dengan alam di mana dia tinggal. Harus, nggak bisa nggak. Yang kedua, fitrah itu harus interaksi dengan zaman di mana dia hidup.
harus, nggak bisa enggak, gitu ya. Yang ketiga, fitrah itu harus dipandu oleh kitabullah. Jadi ada 4 dimensi ya, manusia, tanah di sini artinya bumi maksudnya, atau alam gitu ya. Yang ketiga adalah kehidupan atau zaman, termasuk teknologi di dalamnya. Yang keempat, termasuk sejarah juga. Yang keempat adalah kitabullah. Jadi dipandu nih. Nah, tegaklah peradaban gitu ya. Jadi bicara lahan gitu ya, nggak sekedar bicara lahan ya, maka penting itu penguasaan lahan dalam Islam ya. Kemudian merancang ruang ya, ruang untuk Madinah ya, spasial Madinah. Kemarin di Fitrah World Movement dibahas tuh ya, spasial Madinah. Bagaimana orang zaman dulu ketika bikin masjid bukan sekedar masjid ya, di situ ada universitas, ada hotel, ada permaculture gitu ya. Jadi komplek itu masjid itu luas gitu. Jadi ketika kita mau wakaf masjid jangan cuma masjid ya, kita siapkan semuanya gitu ya, sehingga nanti tidak bisa diintervensi juga dari manapun. Ya. Sekarang yang melakukan itu mohon maaf ya, orang-orang yang memang mikirnya industri ya, dia bebasin tanah besar-besaran, dibikin properti, dibikin apa demi keuntungan materi semata, ya gitu ya. Nah, kalau Islam enggak, ketika dia membuat itu, wakaf itu sebenarnya manfaatnya adalah bagaimana terintegrasi gitu ya, antara pendidikan, sosial ya. Jadi masjid itu sebenarnya social network ya, termasuk pusat pendidikan. Sekarang tempat ibadah aja gitu ya, maka tidak menjadi berkah gitu, tempat ibadah saja. Harusnya lebih, makanya seperti Turki ya. Kenapa Turki itu sekularisasi mudah diruntuhkan ya, dalam setelah zaman Kemal Pasha Ataturk itu. Sekarang kita lihat Turki begitu bergeliat gitu ya. Itu salah satu karena masjid-masjid itu di tanah wakaf yang luas gitu ya. Jadi pemerintah tuh nggak bisa intervensi gitu ya, karena dia otoritas sendiri gitu. Nah itu salah satunya. Oke ya. Nah saya teruskan. Nah kita akan bahas tentang roh ya. Jadi fitrah itu adanya di mana? Kalau ini kan bicara fitrah itu adanya dalam roh ini. Jadi dalam roh itu ya, itu terjadi battleground. Maka tadi saya bilang perlu dirawat ya roh itu. Jadi merawat kebun itu manfaatnya merawat roh. Ini saya cepat aja. Jadi dalam jiwa manusia itu, soul gitu ya, itu ada roh, ada qalb, ada akal, ada nafs gitu ya. Kalau roh itu dia divine essence ya. Jadi selalu satu yang suci ya, satu yang selalu ke langit gitu. Kalau qalb itu spiritual center, jadi untuk mengontrol spiritual ya, emosional termasuk di sana. Kalau akal itu rasional, ya logika dan seterusnya. Maka akalnya harus dikasih ilmu yang benar. Ya kalau qalbu ini harus diterangi dengan fitrah, gitu ya, biar nanti keputusannya benar. Karena yang mengambil keputusan qalbu kan, ya bukan akal sebenarnya. Atau akal yang ada dalam qalbu ya. Kalau orang Barat itu akal itu di kepala. Jadi ini akal dalam fisik ya, secara fisik akal itu ya bentuknya otak. Gitu. Tapi akal yang dimaksud akal dalam bentuk spiritual, gitu ya. Itu menyatu dengan qalb. Nah ini akal nanti dipengaruhi oleh ilmu, gitu, kemudian memberikan masukan kepada kolbu yang ngambil keputusan, gitu ya. Maka di Quran disebut yang ngambil keputusan itu kolbu kan, gitu ya. Laqad zara'na li jahannam, kami penuhi jahanam itu dengan jin dan manusia, gitu ya. Karena mereka lahum qulub la yafqahuna biha. Jadi qulub itu yafqahuna. Jadi fikih itu ada di qulub, gitu ya. Memahami, understanding itu di qulub, di hati. Oke ya, nah ini strukturnya seperti ini. Nah, jadi fitrah itu sebenarnya nature of soul. Ya, jadi soul itu nature-nya fitrah itu, secara keseluruhannya dia cahaya. Nah strukturnya di dalam soul itu, dalam jiwa itu ada nafs, ada kolbu, ada akal gitu ya. Tahapannya ini, ya maka soul itu harus dirawat sama kayak pohon ya. Dari amaratu bisu ya, hayawaniyah, kemudian suka marah-marah, lalu kemudian suka menyesal sampai kepada mutmainah. Sama kayak pohon ya. Harus tumbuhkan. Nah ini maka perlu tazkiyatun nafs ya. Jadi berkebun itu seperti proses tazkiyatun nafs kan, ya bagaimana merawat jiwa gitu ya dengan tahapan-tahapan yang benar. Maka ada juga di sini jihadun nafs ya. Maka di awal pertanian itu jihad banget. Ya kan awal-awal jihad kan sampai nanti sudah tumbuh baru masuk ke tahdib ya, baru masuk tazkiyah gitu. Oke. Ya. Nah, ini strukturnya kayak gini. Seru ya gambarnya. Ini fitrah ada di mana di sini. Jadi ini soul itu ini strukturnya. Ya, N-A-Q-R. N-A-Q-R. Ingat aja itu. Nafs, akal, kalbu, roh. Ini sebut nafs ini adalah hawa nafs gitu ya. Yang selalu ke bawah dia. Jadi inilah battleground pertempuran dalam jiwa kita. Nah, ini pertempuran ini bisa dianalogikan sebagaimana kita berkebun gitu ya, merawat tanaman itu seperti ini ya, seperti merawat hati. Ada tarikan ke langit, ada tarikan untuk produksi gitu ya.
Dan harus ke atas tarikannya, orientasinya, gitu kan. Ada hati di situ yang ambil keputusan, ada akal yang menerima ilmu, gitu ya. Maka Ibnu Qayyim Jauziyah dalam bukunya itu sampai orang masuk neraka katanya diawali dari hot, lintasan pikiran. Nah, kalau itu dibiarkan, maka dia turun menjadi dia akan menguat menjadi gagasan. Kalau dibiarkan lagi, maka gagasan itu akan turun menjadi keyakinan ke bawah, ke hati. Kalau dibiarkan, dia akan menjadi tekad, ya, azam gitu. Kalau dibiarkan, dia akan turun ke bawah menjadi perbuatan. Nah, sini nih kan, jadi perbuatan. Gitu. Perbuatan yang terus-menerus disebut dengan kebiasaan. Kebiasaan dalam waktu yang panjang disebut dengan karakter. Jadi akhlak kan ya. Maka kalau orang suka membunuh, suka mencuri, suka berzina, suka riba itu karena memang kebiasaan gitu ya, dalam waktu yang panjang. Imam Ghazali menyebutnya akhlak itu apa? Akhlak adalah huwa kullu fi'lin huwa kullu fi'lin yasduru minasi bi ghairin tafakkirin sabiq. Jadi perbuatan yang dilakukan tanpa proses berpikir. Nah, itu akhlak. Jadi sudah inherent gitu ya. Nah, tadi cerita lagi kan ketika orang hari ini umat Islam the loss of adab, kehilangan akhlak itu karena memang ilmunya salah, keliru ilmu. Dan hatinya rusak ya karena banyak maksiat. Oke ya, nah fitrah ada di sini teman-teman, gitu ya, ilmu ada di sini, di luar ya, di luar ini. Ya, bukan di luar maksudnya yang mempengaruhi ini. Kalau ilmu ini di luar. Gitu ya. Oke. Nah, ini seperti ini. Nah, kalau digambarkan kayak gini ya. Nah, ini ada fitrah, ada goflah. Jadi kalau tarikannya ke bawah, goflah. Ya, kalau tarikannya ke atas, fitrah. Maka musuh fitrah itu goflah. Ya, satu lagi ada lagi musuhnya, yaitu tatabiyah hawa, ya, lebay sama lalai. Maka musuh petani juga dua kan ya, sama nggak? Lebay sama lalai gitu kan. Petani itu nggak boleh lebay, sepakat ya. Dan petani juga nggak boleh lalai gitu ya. Jadi nanti nggak tumbuh fitrahnya. Nah, jadi mendidik anak dengan merawat tanaman itu sama dan sebangun ya, kalau bahasa gitu, similar. Oke, nah ini fitrah itu ada 8, berarti kita bahasnya. Fitrah iman, fitrah belajar, gitu. Ini saya dapat dari Mizanul Amal ya, kitabnya Imam Ghazali, Mizanul Amal. Satu lagi dari Kimia Kebahagiaan, gitu. Oke, jadi para ulama sudah mendefinisikan fitrah itu apa, dan itu beragam definisinya. Ya, cuman tugas kita nih, karena saya orang IT, maka tugas saya mengambil benang merah gitu kan, menstrukturkan, ya, bukan ngarang-ngarang tapi menstrukturkan agar kita mudah kan ya, orang awam seperti kita mudah. Karena misalnya kalau saya engineer kan ya, engineer kalau bangun rumah atau berkebun lah ya, berkebun kita mesti tahu kan gimana sih tahapan waktu off farm, waktu on farm gitu kan, kita harus tahu tahapannya. Kan kita harus seragam bahasanya kan, biar kita bisa mengajarkan ke orang. Ketika bangun rumah juga begitu kan. Oh ini fondasi, harus sepakat tuh. Semua engineer bahwa fondasi itu ya di bawah. Kalau salah, fondasi itu di atas, kacau nanti ya. Nah, jadi menyamakan bahasa lah istilahnya. Ini penting ya, disebut taksonomi atau kategorisasi untuk memudahkan kita. Misalnya, ini problemnya di mana sih anak-anak kita nih? Dia sholatnya disuruh-suruh tuh. Oh, berarti fitrah iman masuknya gitu ya. Dia makannya nggak sehat tuh, makan yang apa? Yang junk food ya, berarti masuknya di fitrah jasmani. Walaupun nanti ada kaitannya juga dengan spiritual ya. Dia malas belajar tuh di sini masuknya gitu ya. Oh, dia tuh mulai melambai. Malas nikah tuh orang gitu. Berarti di seksualitasnya tuh ada aneh. Atau misalnya suami kita keibuan gitu. Berarti di sini masuknya. Istri kita keayahan gitu. Atau kita hari ini bekerja tapi nggak nyaman karena nggak cocok dengan passion, berarti masuknya di bakat gitu ya. Jadi klaster ini akan memudahkan kita dalam mendidik. Sama kayak tanaman ya. Kita mesti lihat juga tanaman itu aspek-aspeknya apa aja. Oke ya, nah ini itu semua dalam rangka ini, nah, gitu kan. Maka ini, kalau ditanya who are you, Abdullah, gitu ya. Kita tuh siapa? Ya hamba Tuhan. Karena kita memang dihadirkan untuk beribadah, sepakat ya, nggak ada cerita lain. Nah ini the purpose of life. Yang hari ini nggak terjawab di Barat. Ya, what is your purpose of life? Dia bilang purpose itu untuk bisnis, untuk kaya, untuk purpose ya beribadah dalam Islam ya. Kita servant, kita nih hamba Tuhan. Ya, tahu kan kalau hamba itu gimana sih? Ya maunya majikan kan ya. Nggak boleh ngarang-ngarang gitu. Oke ya. Nah, yang kedua juga kita diberi tugas ya. Kalau beribadah tuh semesta tuh beribadah, tau'an wa karhan. Gitu ya, tanaman semua beribadah. Tapi untuk manusia itu diberi privilege, yaitu sebagai vicegerent. Ya, vicegerent itu adalah khalifah ya. Kalau khalif itu artinya ditinggal. Kalau kata siapa? Noman Alikan ya, Dr. Noman Alikan. Khalif itu orang yang ditinggal, khalif. Tapi kalau khalifah katanya ditinggal tapi diberi otoritas gitu.
Jadi kalau kita ninggalin anak di rumah nggak boleh ngapa-ngapain, namanya khalif. Tapi kalau diberi amanah, ya kamu boleh ini itu namanya khalifah. Nah kita tuh khalifah, ya khalifah Allah di muka bumi, gitu. Jadi hanya manusia yang diberikan ini, karena manusia diberi kemampuan untuk merawat, kan ya. Gitu. Kalau nggak merawat, maka akibatnya apa? Lawan dari ini atau sesuai dengan yang malaikat khawatirkan, ya bagaimana engkau akan menciptakan khalifah di bumi, ya orang yang membuat kerusakan, fasadul fil ard, gitu ya, dan menumpahkan darah, gitu. Jadi lawan katanya apa? Menumpahkan darah itu kan lawan katanya kedamaian. Ya, fasadul fil art itu lawan katanya apa? Melestarikan alam, ya. Jadi kalau diartikan green and peace gitu. Jadi LSM green and peace itu ngambil dari Quran tuh, ya, ngambil dari Agri Quran ya. Jadi kata damai dan hijau itu dari Quran sumbernya. Harusnya LSM itu punya kita tuh, green and peace. Karena ukuran umat manusia gitu, ukuran manusia itu adalah mampu melestarikan alam dan mampu mendamaikan manusia. Itu indikator. Oke ya, clear ya. Nah, saya terus turun ke bawah. Nah, ini oleh karena itu manusia harus punya tugas kan ya. Karena ada maksud Allah untuk menjadikan kita sebagai hambanya. Tapi setiap hamba itu secara umum sebagai khalifah, wakil Tuhan lah di muka bumi. Gitu kan ya. Nah, ini kalau saya analogikan karyawan lah ya, kita bikin perusahaan, pasti perusahaan itu, pemilik perusahaan punya maksud kan menghadirkan kita kan sebagai apa? Sebagai karyawan. Kalau Allah menghadirkan kita sebagai hambanya, gitu kan. Nah, setiap hamba itu ya itu punya tugas umum, ya yaitu apa? Menjadi khalifah. Sama setiap karyawan punya tugas umum, yaitu apa? Menggantikan fungsi pemilik perusahaan di perusahaan itu. Sepakat nggak? Fungsi perusahaan itu apa? Macam-macam kan, ada marketing, ada segala macam. Nah, maka setiap manusia harus memilih, ya job desk-nya apa? Mau bagian marketing, atau mau bagian penjualan, atau mau bagian produksi atau apa gitu ya. Nah, maka setiap kita harus memiliki tugas itu. Ya, tugas itulah yang nanti tahu dari mana? Dari fitrah ini. Nah, saya nyebutnya ini the mission of life. Gitu ya. Maka dalam konsep yang benar itu misi dulu baru visi. Kalau kita ini visi misi, harusnya misi dulu. Misi itu menjawab mengapa kita dihadirkan di muka bumi, gitu kan? Nah, kalau visi itu capaian dari apa yang kita lakukan, gitu. Jadi terbalik dengan konsep yang umum orang lakukan. Nah, gitu ya. Oleh karena itu ketika kita hadir di bumi, cuma satu ceritanya, yaitu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari Allah lah kita berasal, kepada Allah lah kita kembali. Sepakat ya? Nah, dari rentang itulah kita hidup ya, dari Allah kepada Allah. Dari rentang hidup itulah kita memerankan diri kita. Ya, kita akan misi hidup itu adalah peta jalan menuju Tuhan, gitu kan? Karena hidup kita cuma innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya ayat yang ini kalau kita baca tafsir ini dahsyat nih gitu ya. Kenapa banyak sahabat kalau dapat musibah membaca ayat ini membaik kehidupannya. Ya, meningkat kualitas hidupnya. Kenapa? Ternyata dengan membaca ayat ini mereka diingatkan kembali bahwa mereka hidup itu harus memiliki peran. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahwa kita semua akan menuju kepada Allah dan semua musibah yang kita terima itu adalah bagian dari upgrade, gitu kan? Bagian dari agar kualitas hidup kita, life quality kita meningkat, quality of life kita meningkat. Caranya gimana? Contribution, contemplation, gitu kan? Sholat, ya kemudian zakat, itu kan sebenarnya simbol ya, simbol sukses. Bagaimana kita selalu contemplation, terkoneksi dengan Tuhan, dan bagaimana kita contribution, ya melakukan sesuatu untuk umat. Oke ya. Ini saya ngomongnya filosofi nggak apa-apa ya. Karena kita akan turun terus ke bawah nih. Biar teman-teman nanti ketika berkebun punya gambaran yang besar gitu ya, bukan sekedar berkebun, tapi kita pekerjaan seorang khalifah, gitu ya. Oke, nah ini Imam Ghazali juga bilang ya, maka kalau kita mau bahagia katanya, ikuti jalan kenabian, gitu. Maka setiap orang yang mencari kimia kebahagiaan ini tanpa berbasis kehadiran kenabian, maka ia telah salah jalan. Nah ini how-nya, how-to-nya, nah, ikuti jalan kenabian. Gitu ya, surat Al-Jumu'ah maka berbunyi ini kata beliau. Jadi beliau di bukunya ini kimia as-sa'adah, ya, kimia kebahagiaan. Jadi tadi yang saya bacakan di pembukaan itu, dialah yang mengutus kepada kaum yang seorang yang buta huruf, ya, di antara mereka yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, mensucikan mereka, ya, mengajarkan mereka, dan kemudian mengajarkan. Sungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata, gitu ya. Jadi urutannya membacakan ayat, tuliat alaihim ayati, wa yuzakkihim, wa yu'allim. Nah ini proses menanam juga gitu kan, tuliat alaihim, ya dibaca dulu informasinya, diobservasi, kemudian
yuzakihim, ya, disucikan. Kemudian baru yu'alim, ya, yu'alim itu ditempa, ya, dikasih ditaruh di alam, ya, disiapkan semuanya. Tapi awalnya kan disemai dulu, ya. Nah, proses menyemai inilah yuzakihim, ya, pensucian. Atau dalam pendidikan disebut tarbiyah. Ya. Jadi sebelum ta'lim itu, sebelum ta'lim itu ta'dib, adabnya dulu. Sebelum ta'dib itu tarbiyah, ditumbuhkan dulu fitrahnya, gitu ya. Maka ada istilah adab sebelum ilmu, kan. Nah, kalau mau ditambah lagi fitrah sebelum adab, atau fitrah itu sendiri, adab itu sendiri sebenarnya. Oke, ya. Nah, ini kita lihat tahapan hidup Rasulullah. Nah, maka 8 fitrah Rasulullah ini tumbuh dengan paripurna. Gitu. Jadi saya tampilkan sirah nabawiyah dalam satu slide, gitu ya, dengan perspektif fitrah. Ya, bagaimana Rasulullah itu dari 0 sampai 40 tahun, semua fitrahnya tumbuh. Ya, disebut dengan maksum itu kan fitrah tumbuh. Di kalangan sahabat juga ada ya, orang-orang di masa jahiliyah yang orang-orang Hanif, ya. Bahkan ada seorang Hanif yang tidak sempat ketemu Rasulullah, dia keburu keluar Madinah, gitu ya, dia mencari kebenaran, gitu ya. Terus sudah di tengah jalan baru dengar ya bahwa Rasulullah diangkat jadi nabi. Itu udah Rasul umur 40, dia lagi di luar. Akhirnya balik ke Madinah, gitu, mau ketemu Rasulullah. Lalu balik ke Mekah. Ternyata tengah jalan dia terbunuh, ya, karena dirampok segala macam. Terus anaknya ketemu Rasulullah, ya Rasulullah, ayah saya begini-begini, dia nggak nyembah berhala, dia bertauhid, tapi dia belum sempat ketemu engkau, ya Rasulullah. Kata Rasulullah, dia fil jannah, gitu ya. Jadi orang-orang yang fitrahnya tumbuh itu disebut orang yang hanif, ya, walaupun tanpa kitabullah, gitu ya. Itu tolong ada paket, gitu ya. Jadi fitrah itu kalau tumbuh, kitabullah mudah kita terima, gitu ya. Oke. Nah, ini Rasulullah itu hanif, secara bakat tumbuh, secara belajar. Jadi Rasulullah walaupun tidak ada kitabullah, belum ada Islam turun, kan ya. Walaupun Islam sudah sejak zaman Nabi Adam, tapi Islam sebagai risalah akhir zaman kan baru usia 40. Nah, tapi Rasul tumbuh di lingkungan yang hanif, ya, di Bani Sadiyah hanif, ya. Kemudian di kakeknya hanif, di pamannya hanif. Ya, maka beliau menjemput apa yang disebut dengan spiritual life, ya, keimanan. Secara bakat tumbuh, secara belajar tumbuh, secara seksualitas juga, gitu ya. Saya cepetin aja. Nah, ini fitrah anak. Nah, ini. Makanya ketika fitrah itu tumbuh, maka tercapai ini. Ya, kalau jadi fitrah iman itu jadi sajaah dia, change maker. Kalau fitrah bakat itu jadi orang yang perform, orang yang ihsan. Kalau fitrah belajar, orang yang penuh hikmah, intelektual. Ini kalau fitrah tumbuh, ya, seperti ini, keren ya. Kalau jadi benih, ya, seperti tanaman, ya, kalau benih itu tumbuh kan jadi buah, ya. Nah, sama, kalau fitrah itu tumbuh jadi buah. Buahnya itu apa? Peran, adab, good life, gitu ya. Nah, kalau fitrah iman tumbuh, maka keimanan itu nggak cuma sholat aja, harus berujung kepada change maker. Change maker itu daiyah, ya, orang yang merubah segala sesuatu. Ya, teman-teman pendiri agriculture ini kan ingin buat perubahan, ya. Ini berangkat dari keimanan, kan? Sepakat nggak? Kan Rasulullah mengatakan, wa man ra'a mungkaran, barang siapa lihat kemungkaran, maka falyughayyirhu biyadihi, rubah dengan tangan. Kalau nggak mampu dengan lisan, ya, kalau nggak mampu dengan hati. Jadi iman itu harus berwujud pada apa yang kita ubah, ya, apa yang kita kembalikan kepada fitrahnya, apa yang kita tegakkan dari agama Allah, gitu ya. Saya cepetin nih. Nah, ini problemnya kan fitrah itu nggak tumbuh, ya, sama kayak tanaman nggak tumbuh, ya kan? Atau kecepatan tumbuh nih. Sekarang ini kayak ayam broiler, ya, belum balik sudah dipotong, maka jadi cancer yang makan tuh, ya nggak? Karena dia pubertas. Nah, anak-anak kita juga sama kayak industrialisasi ini, sekularisasi menyebabkan anak-anak kita lebih cepat puber. Kenapa? Makanan yang tidak alami. Sepakat, ya? Makanan yang overnutrisi. Ya, para ibu-ibu malas masak. Kalaupun masak, masaknya dari barang-barang yang atau makanan yang tidak organik. Ya, jadi masalah, kan? Akhirnya anak-anak kita cepat balik. Ya. Terus kemudian juga orang tua tidak menempa anaknya. Gitu ya. Akhirnya jadi lambat akil. Gitu ya. Nah, ini kemudian terjadi kesenjangan, gitu ya. Kesenjangan ini yang bikin turbulensi, ya, pornografi, canduan game, gitu. Jadi sama kayak merawat pohon, ya. Kalau pupuknya aneh-aneh, ya, kelihatannya cepat tumbuh, cepat gede, tapi sebenarnya rusak, gitu, merusak, ya, gitu ya. Kalau juga lambat, ya, sebenarnya nggak sehat, ya, karena belum matang dia, gitu ya, udah dipetik. Nah, atau sebaliknya lalai, kalau lalai maka jadi lambat berbuah, gitu kan. Maka kalau anak kecepatan katanya ibunya lebay, kalau anak kelambatan dewasa ayah lalai, gitu ya. Kalau Ustadz Adriano, Ustadz saya bilang
Kalau ibunya lebay, bapaknya lalai, anaknya alay. Gitu. Tanaman kalau alay gimana tuh kira-kira ya? Mungkin nggak ada buahnya gitu ya, atau buahnya tapi beracun gitu ya, dan seterusnya. Oke. Nah, kita berharap ya dengan fitrah itu tumbuh, muncullah generasi seperti ini, gitu kan? Nah, jadi ini salah satu hikmah ya. Jadi kalau fitrah tumbuh, kita lihat ya, sepanjang sejarah kita temukan ya para leader, para hero dalam Islam itu, ya orang-orang yang belasan tahun, 15, 16 sudah punya peran. Ini di zaman Nabi sudah mulai ya, walaupun sahabat-sahabat yang tua-tua itu kan lebih lambat karena masuk Islam sudah tua. Tapi sahabat-sahabat muda seperti Ibnu Abbas, Ibnu Umar, ya, Usama bin Zaid itu belasan tahun sudah tampil ya di pentas sejarah. Usama bin Zaid ini diizinkan berperang pada umur 15 tahun, ini kan Nabi pada umur 16 tahun, usia 18 tahun jadi panglima perang Tabuk, ada yang bilang 16 malah. Ya. Terus Imam Ghazali ya usia 11 tahun jadi mahasiswa, ya sudah berguru pada seorang ulama besar. Usia 14 tahun kehabisan dosen katanya, kehabisan guru. 16 atau 18 jadi mufti, tahu mufti ahli fatwa, kebayang ya, belasan tahun. Al-Khawarizmi, saya ngajar mata kuliah algoritma, ini pembuatnya Al-Khawarizmi. Dia umur 10 tahun sudah jadi pakar matematika, 18 tahun jadi guru besar matematika. Jadi kita lihat Imam Ghazali juga sama ya, belasan tahun. Muhammad Al-Fatih, ya ini banyak orang yang kagum dengan beliau, tapi nggak punya kurikulumnya gitu ya. Muhammad Al-Fatih ini sudah sudah menaklukkan Konstantinopel kan, mewujudkan nubuah Rasulullah pada usia 21 tahun, ada yang bilang 19 tahun. Ya, tapi kemudian memulai debut penyerangannya dan menjadi panglima itu pada umur 16 tahun. Oke. Jadi teman-teman sekalian ini kalau kita saksikan ini belasan tahun semua, termasuk Ani Hasan Albana ya. Ini sudah mendirikan Ikhwanul Muslimin pada umur 21 tahun. Ya, kalau tidak salah membernya 20.000 orang, kebayang nggak? Itu member beneran tuh, bukan follower di YouTube ya, kayak kita nih. Nah, Muhammad Pamonastir juga sama ya, di usia 13 sudah menjadi, dia ditempa di surau ya, ditempa di rumah-rumah orang-orang yang concern dengan anak-anaknya. Orang tuanya concern ya. Umur 13 tahun sudah jadi sekretaris DPC Jong Islam Itenbon di Padang. 14 tahun jadi ketua DPC, kebayang nggak? Gitu ya. Dan kemudian pada usia 16 sudah tamat dari Mu'alimin Mu'alimat di Jogja, dan usia 19 jadi kepala sekolah, kemudian terjun di pentas politik. Jadi belasan tahun semua. Keren ya. Itu kalau fitrah itu tumbuh, maka dalam konsep fitrah itu tidak berlaku kaidah makin cepat makin baik. Segala sesuatu pada saatnya gitu. Maka nanti kurvanya itu 0 sampai 6 penuh cinta. 7-10 mulai penuh kesadaran. Ya, kalau pohon itu sudah mulai taruh di tanah ya, dilatih. Maka di bawah 7 itu bukan masa latih, masa pralatih. Dan sholat baru diperintah pada usia 7 kan, persis seperti tanaman gitu. Oke ya. Nah, setelah itu 11 sampai 15 mulai ditempa gitu. Kalau kita kan kebalik, ya 0 sampai 6 kita gegas ya, ikut tahfiz, ikut apa, suruh ngafal, ditargetin. Usia SD udah mulai lemas ya. Kalau nggak lemas bandel dia, liar. Usia SMP udah mulai cemas, ya, kirim ke pondok. Ya, akhirnya pondok jadi tempat UGD gitu ya, unit gawat darurat nahi mungkar. Oke, ini hadis ya dari seorang junub, ini sering dibacakan juga oleh para ustadz, para ulama gitu ya, tentang iman sebelum Quran ya, dari Jundub ya. Beliau mengatakan kunna gilmanan hazarat katanya, dulu ketika kami masih gulam, masih anak gitu ya, dan menjelang dewasa, berarti umur berapa tuh? 10 ya. Menjelang akil balik ya, 10 sampai 15. Ma'a Rasulillah, kami bersama Rasulullah ya. Fata'allamanal imana qabla Quran. Rasul mengajarkan kami iman sebelum Quran. Ya, keren ya. Kalau kita Quran dulu, imannya kapan-kapan ya. Tsumma ta'allamanal Quran. Ya, ketika iman kami sudah kuat, baru Rasul mengajarkan kami iman. Fasdadna bihi imanan, maka bertambahlah iman kami. Ya, wa innakumul yauma ta'allamul Quran anna qoblal iman ya. Dan sekarang banyak orang mengajarkan Quran sebelum iman gitu ya. Nah, ini Ibnu Umar juga nambahin, kalau andai kata Quran sebelum iman, maka fayusiruhu daqal. Nah, daqal itu artinya sia-sia. Gitu ya. Jadi begitulah para sahabat muda gitu ya, sampai mereka tampil jadi panglima, jadi ahli Quran apa, karena memang ada tahapannya gitu ya. Nah, ini juga ya Ibnu Abbas. Jadi Ibnu Abbas cerita, Rasul dulu kalau jalan-jalan sama Rasulullah waktu dia kecil itu bukan talaki, tapi nasihat-nasihat yang membangun keimanan ya. Wahai anak, saya hendak mengajari berapa kalimat. Kebayang ya? Ini narasi kan. Jagalah Allah. Berarti bicara akidah nih. Niscaya Allah akan menjagamu.
Jagalah Allah, niscaya engkau mendapatinya bersamamu. Jika engkau meminta, mintalah kepada Allah. Jika engkau minta tolong, mintalah kepada Allah. Bypassing. Sekarang di barat ini lagi seru-serunya orang suruh bypassing, ya, spiritual bypassing itu langsung aja ke langit gitu. Cuman kan di barat itu bypassingnya kemana gitu, nggak punya Tuhan. Ya, terus ketahuilah jika umat manusia bersatu untuk memberi manfaat dengan sesuatu, mereka tidak dapat melakukannya kecuali setelah yang Allah tetapkan bagimu. Ya, jadi kita jangan banyak berharap, jangan banyak angan-angan gitu ya. Ini kan bicara akidah nih, ya, bahwa semua Allah yang mengatur. Nah, hari ini anak-anak kita kan digegas ya, sekolah biar kaya, ya, bisnis biar kaya, gitu kan? Biar ini gitu. Bukan, bisnis itu biar Allah ridho, biar masuk surga. Sepakatnya berkebun itu biar Allah ridho, biar masuk surga, gitu kan? Maka yang dibangun keikhlasan, gitu. Nah, jika mereka bersatu belakang kamu dengan satu, maka tidak dapat melakukannya kecuali dengan satu yang telah Allah tetapkan bagimu. Ya, pena telah diangkat dan lembar-lembaran telah kering. Dahsyat ya. Ini cara Rasul mentarbiyah anak yang di bawah akil balik, di bawah 15 tahun ya, antara 10 15 saya menurut saya gitu. Oke. Nah, ini maka saya lampirkan nih ada siklus kenabian. Nah, jadi teman-teman kalau ingin menumbuhkan fitrah juga salah satunya daily ya, ada daily rutin Prophet Muhammad nih, dari jam-jamnya ada. Ini saya dapat dari Barokah Academy ya, dari Muslim di Amerika. Nah, nanti bisa kita pakai juga. Oke, nah saya kenapa gambar pohon? Nah, karena memang tahapannya harus seperti pohon kan. Ada saatnya menanam, ya, ada saatnya menjemai gitu ya. Nah, gitu. Sampai nanti berbunga, berbuah. Maka dia mengatakan bahwa hayatun thayyibah itu sama dengan syajaratut thayyibah gitu ya. Mbak Ibnu Qayyim ini mengatakan fitrah itu ibarat benih katanya, gitu ya. Dan kalau dia dirawat dengan baik, dia akan menjadi pohon yang baik. Ya, maka kemudian dia mengutip bahwa kalimat thayyibah itu seperti syajaratut thayyibah, yang akarnya menghujam ke tanah, yang batangnya menjulang ke langit, yang pohonnya itu memberikan manfaat ya pada setiap musim. Nah, oleh karena itu teman-teman sekalian, hidup harus seimbang nih, balance gitu ya. Semua fitrah harus tumbuh dengan baik, fitrah iman. Memang core-nya di iman ya, tapi harus tumbuh. Nah, yang sekarang terjadi kan orang nggak seimbang hidupnya. Sepakatnya ini kita balik ke cerita buruk nih tentang kehidupan. Nah, gitu kan. Karena memang pengen instan ya, pengen orientasinya egosentrik gitu ya. Maka yang terjadi stres tuh. Ya, sekarang banyak anak-anak muda nih, para pemuda menjadikan agama sebagai religion. Ya, ini terjadi juga di barat kan. Ya, for the college educate elite, the work has moved into pendidikan telah pekerjaan pendidikan telah berubah menjadi religious identitas. Jadi orang kalau disebut lebih bangga kalau agamanya terkait dengan pekerjaan gitu ya, IT, programmer, coding ya, influencer, buzzer gitu loh. YouTuber lebih tertarik yang begitu-begitu daripada daripada menjadi daiyah atau penyeru kebenaran. Karena apa? Karena ini ya, orang sudah bergeser orientasinya. Ya, pekerjaan sudah jadi promise ya, sudah jadi harapan, identitas, jadi makna, jadi purpose. Ya, tadi purpose beribadah, jadi komunitas. Gitu ya. Bahkan anak-anak muda nih 95% teens tadi ya. Kebayang nggak? Itu kalau tadi belasan tahun sudah punya peran peradaban, ini belasan tahun masih mikir apa? Having a job or career that they enjoy. Would be pekerjaan dan karir yang mereka suka itu lebih penting daripada menolong orang yang membutuhkan atau kawin, menikah. Kebayang ya? Kalau semua kayak begini ya sama kayak Hamka bilang ya, ada insinyur, dokter, hakim, lawyer yang bukunya satu gudang, yang ijazahnya segulung besar, tapi di masyarakat jadi seperti orang yang mati. Karena mereka bukan orang masyarakat. Ya, ilmunya hanya untuk kesenangan dirinya. Makin banyak ilmunya, makin takut dia untuk membuat perubahan di masyarakat, gitu kan? Dalam jiwanya tidak ada satupun kecuali untuk kepentingan dirinya, yang nggak ada cita-cita apapun dalam jiwanya. Sungguh hatinya telah menjadi batu, kata Hamka begitu. Nah, maka teman-teman sekalian, kegiatan berkebunnya harus diarahkan bahwa kita ini bagian dari mujahid, ya, bagian dari perawat bumi, bagian dari khalifah, ya, bukan cuma pekerjaan, gitu ya, dan seterusnya. Oke, saya cepetin. Nah, ini juga akibatnya banyak anak muda stres nih. Ini kemarin saya diminta ngisi di anak-anak muda gitu ya, terkait anxiety ya, kecemasan. Nah, katanya anak muda nih, anak-anak hijrah juga banyak pada cemas. Ya kan? Yang bikin galau tuh apa sih? Kita selalu mengingat kesedihan masa lalu sama terlalu khawatir ke masa depan. Sepakat nggak? Nah, kita ada di pusaran ini nih, berputar aja nih. Ya, sedih masa lalu, pernah patah hati, ya diputus cinta, gitu. Atau mengenang masa lalu yang hari ini nggak terulang kembali, jadi haru begitu ya.
atau terjebak di masa depan ya, selalu cemas, khawatir, gelisah. Ini kan kenapa? Ya, karena ini mental bukan mental petani gitu kan, bukan mental pekebun, ini mental apa? Mental pekerja, ya, mental tukang mebel, gitu ya, mental tukang kayu. Jadi stres ya. Nah harusnya apa? Harusnya kita fokus pada internal kita, jiwa kita, gitu ya. Masa lalu penting nggak? Penting. Masa depan penting nggak? Penting. Ya, tapi jangan sampai membuat kita jadi melupakan masa kini. Karena bilang gitu ya, masa lalu itu adalah history, ya, masa depan itu misteri, ya, sedangkan masa sekarang adalah a gift, gitu ya, karunia. Nah, maka karunia inilah kita harus berperan. Jadikan masa lalu sebagai kekuatan kita untuk berperan di masa kini, jadikan masa depan sebagai cambuk kita untuk melecut ya aktivitas kita hari ini, gitu kan? Harusnya begitu. Yang terjadi enggak, gitu ya? Yang terjadi yang tadi itu gini. Nah, oke, nih dua fokus yang berantakan nih, gitu ya. Nah ini bisa terjadi kalau kita punya mindset gardener. Jadi balik lagi kan. Nah, jadi orang-orang yang bisa fokus pada present, tidak distraction ya, tidak menunda-nunda, itu orang-orang yang petani kan. Petani itu tiap hari harus telaten, ya, teliti, tekun. Kalau tukang kayu juga telaten, tapi dia punya obsesi ya, motong, gergaji, nyerut gitu ya dan seterusnya. Kalau petani enggak, gitu ya. Jadi ini salah satu hikmah dari pertanian. Nah ini yang tadi saya bilang. Ada seorang pakar ya bikin buku ini, Gardener and the Carpenter, lumayan mahal nih bukunya, saya beli juga dari Amazon gitu ya, tapi isinya bagus ya walaupun dia bukan Muslim gitu. The gardener on the other hand is less concerned about controlling who the child, tentang pendidikannya, will become and instead provide the protected space to explore. The style is all about creating a rich, nurturing but also variable, diverse, dynamic ecosystem. Jadi di anak itu seperti dinamis lah ya, sesuai dengan fitrahnya, kadarnya dan seterusnya. Oke. Nah ini ada seorang pakar ya, ulama Syekh Ali Hasan Halabi dan Syekh Abdurrahman Albani. Itu mengatakan pendidik sejati itu Allah, karena Allah lah Al-Khaliq yang telah menciptakan fitrah. Yang kedua, Allah juga menyediakan jalan. Jadi mirip ya, Allah sediakan benih, kemudian siapkan tahapannya. Ya, dia pula, Allah pula yang telah menyediakan jalan bagi tumbuh, berkembang dan bekerjanya fitrah serta bakat manusia secara bertahap. Ya, bukankah benih itu ada tahapannya kan? Ya, kalau kita amati, kita observe, kita pelajari, semua ada tahapannya. Tapi beda-beda kan, pohon kelapa, pohon tomat, beda tahapannya. Maka setiap fitrah itu Allah sudah sediakan jalannya. Nah, jangan buru-buru gitu ya, ayam 3-4 minggu udah dipotong gitu ya. Ngerusak alam dan ngerusak yang makan. Dialah yang telah menetapkan syariat dan juga Allah menetapkan syariat ya, agar fitrah itu tumbuh semakin sempurna dan berbahagia. Jadi Allah sediakan 3, ciptakan fitrah, benihnya, Allah sediakan jalannya, yang ketiga Allah siapkan panduannya. Nah, kalau kita berkebun kan perlu 3 ini ya, ada benih yang baik, sepakat nggak? Ada tahapan yang benar sesuai dengan yang kita pelajari, dan ada ilmu yang benar, gitu ya, 3 ini. Maka katanya aktivitas seorang murabi, seorang pendidik, seorang pekebun sama lah gitu, harus mengikuti fitrah yang Allah tetapkan dan pandulah dengan syariat atau kitabullah. Oke, clear ya? Kalau mau ditambahkan dengan tahapan yang benar gitu. Itu pesan ulama. Maka di literatur yang lain saya temukan ini gitu ya, bahwa semua ada tahapannya. Ini dari Jurnal Psikologi Profesor Dr. Muhammad Yasin, The American Journal of Islamic Social Science. Gitu ya. Jadi ada tahapan yang nggak berlaku kaidah makin cepat makin baik. Sepakat ya? Oke, ini sebenarnya terkait dengan tanggung jawab, nah, juga keluarga gitu ya. Maka dalam Islam tuh pendidikan ada 3 ya, ada tarbiyah, tadib, ta'lim, udah kita bahas ya. Saya cepetin aja. Nah, ini. Jadi ada fitrah, ada adab, ada ilmu, dan tahapannya harus sesuai ini. Ada tahap merawat, ada tahap menanam, ada tahap yang menempa gitu ya, biar dia kokoh gitu. Nah, sama kayak pendidikan. Oke, maka dalam pendidikan manusia juga sama nih ya, ada tahapan untuk usia dini gitu ya. Nah, kalau fitrah iman usia dini apa? Buat dia jatuh cinta dulu pada Allah. Jadi self awareness dan rasa diterima ya, termasuk Tuhan ya, tentang Rasul itu dulu ya. Jadi bukan tahap melatih, karena melatih itu di usia 7 kan, perintahkan sholat ketika usia 7. Rasulullah tidak mengatakan perintahkan sholat sejak dini. Oh kalau gitu nggak diajarin sholat, bukan nggak diajarin, tapi tidak diperintah gitu ya. Yang kalau gitu diapain? Dipesonakan, ya, jangan dibiarkan juga, dipesonakan, dibangkitkan, ya gitu ya, dibuat suasana dia suka, tapi bukan tertibnya, ya, bukan tertibnya, bukan targetnya kalau di bawah 7, ya, karena belum dilatih kan. Ya, mereka have no idea about responsibility, about rules gitu. Maka kita ingat dulu baru tahu permainan kan di atas 7 kan, main congklak, main galasin ya, sepakat nggak? Di bawah 7 have no idea, maka di bawah 7 itu lebih utama
menanamkan kecintaan gitu ya, gairah. Dengan apa? Dengan keteladanan, dengan value di rumah. Jadi kalau anak mau makan makanan yang organik, ya di rumah harus lifestyle-nya organik, sepakat nggak? Kalau anak mau zero waste gitu ya, di rumah juga harus menerapkan zero waste gitu ya, sepakat nggak? Kalau anak-anak mau makan dari tanaman sendiri, ya maka orang tua harus menanam pohon gitu ya. Maka dia mengatakan raise your child, raise yourself. Kalau kita punya anak, sebenarnya kita sedang menumbuhkan fitrah kita. Kalau kita menumbuhkan fitrah anak, kita menumbuhkan fitrah kita juga. Jadi sebenarnya konsep dalam Islam itu ketika kita menumbuhkan, kita juga ikut tumbuh gitu. Sepakat ya? Nah, 7-10 baru nih ya, self confidence sama regulation. Indikatornya usia 10 ya. Usia 10 itu kamar dipisah, kalau nggak salah dipukul. Artinya apa? Jangan sampai dipukul ya. Gimana caranya biar dia memiliki kesadaran. Kalau 0 sampai 6 lebih kepada kecintaan dengan imaji-imaji positif, dengan keteladanan gitu ya. Bukan target-target. Kalau 7-10 ini sudah mulai ditarget ya, tapi dengan kesadaran gitu ya. Nah, nanti targetnya puncaknya pada usia 10. Yaitu apa? Jangan sampai sholat disuruh-suruh. Kalau nggak sholat, jangan sampai ditempeleng lah. Gitu ya. Maka saya melihat ya, saya diskusi dengan banyak pakar, kerusakan anak-anak di SMP dan SMA itu penyebabnya di usia 10. Karena tidak tuntas tadi ya. Tidak tuntas akidahnya dan tidak tuntas kesiapannya untuk ditempa. Karena ini masalah ditempa nih 11-15 ya, bakatnya, libatkan dakwah, bukakan rekening, ya, bikinkan paspor, ya, investasi kebun, 11-15. Nanti 15 ke atas dia sudah mulai mengembangkan dirinya, ya, mengembangkan masyarakatnya, gitu kan. Nah, yang sering terjadi kan ini nggak ditempuh, gitu ya, nggak ditempuh, nggak sesuai dengan tahapannya tadi. Padahal Allah sudah sediakan tahapan. Kalau tahapannya nggak ditempuh, 0 sampai 6 calistung, ya, 7-10 persiapan masuk SMP. SMP persiapan masuk SMA, SMA persiapan masuk kuliah. Lah kapan fitrahnya tumbuh gitu ya, kapan dia berbuah? Ayo nanti berbuah 27, 28. Ukurannya apa? Udah lulus S3, lulus S2, bukan itu. Ya. Tugas kita umat Islam adalah bagaimana para anak-anak kita diantarkan menjadi pemuda yang mukallaf, menjadi insan kamil yang punya peran peradaban terbaik ya. Atau kalau pohon itu diantarkan menjadi pohon yang kokoh dengan buah yang banyak, gitu ya. Nah, ini tugas kita sebenarnya, tugas para petani dan pekebun. Nah, kalau enggak jadi begini nih, hidup kan melingkar mekar ya. Jadi sama kayak pohon-pohon kalau kita perhatikan dia sebenarnya melingkar mekar, ya nggak? Sepakat ya? Kalau di orang-orang matematika tahu tuh ya. Ada namanya Fibonacci ya, atau bilangan nature of bilangan Tuhan ya, gitu. Nah, ini dia melingkar mekar. Kalau enggak ditumbuhkan dengan baik dia melingkar nyasar gini ya. Nah ini tadi ya musuh fitrah apa? Lebay sama lalai. Janganlah kamu ikuti orang-orang yang hatinya kami lalaikan dari ingat kami, serta mengikuti hawa nafsunya. Jadi lalai, lebay gitu ya, obses. Maka akan menjadi berantakanlah seluruh hidupnya. Wakana amruhu furuto, gitu bahasa Qur'annya. Wakana amruhu furuto. Jadi menjadi berantakanlah kehidupannya. Sama kayak tanam pohon ya, kalau nggak sesuai dengan tahapannya, kalau kita obsesi gitu ya, kalau kita lalai, dia jadi berantakan tumbuhnya. Oke? Gitu. Nah, jadi itu mesti di diri orang tua mesti tertanam juga gitu ya. Dan ketika kita berkebun, kita mesti sampaikan ke anak-anak yang sudah mumais ya, bahwa konsep berkebun itu terkait dengan bagaimana merawat alam, merawat jiwa, ya, merawat tahapan hidup. Nah, kalau kamu tidak sesuai dengan pertumbuhan setahapannya ya, kamu tidak mukallaf ketika 15, kamu akan mengalami kekacauan. Nah. Kalau kamu usia 10 masih disuruh sholat, nah, kamu bahaya hidup kamu. Nah, misalnya begitu ya. Sama kayak pohon ini, nak. Kalau saatnya dia ditaruh di tanah, masih ditaruh di tempat, dia akan membusuk akarnya misalnya begitu ya. Atau dia belum siap, udah ditaruh, berantakan juga gitu. Nah makanya ini ada tahapan menurut Ibnu Qayyim Jauziyah gitu ya. Jadi semua ada tahapannya dan semua melingkar mekar. Ini saya contohkan jadi gambar moluska. Kayaknya kalau kita lihat pohon pisang kalau kita belah pasti lingkar mekar, sepakat nggak? Sawi kalau kita belah pasti kita buka gini melingkar mekar, ya sepakat nggak? Jadi semua alam semesta melingkar mekar. Bukan alam semesta ya, tata surya itu melingkar mekar semua. Bentuknya spiral. Gitu ya. Maka saya gambarkan spiral. Dan ini Ibnu Qayyim Jauziyah menyebutnya ada masa aulat ya. Ini 0 sampai 15 ini masa aulat, 15 sampai 40 masa syabab gitu ya. 40 sampai 60 masa kuhul. Ya, jadi 60 ke atas tuh masa suyuh kakek. Nah, ada juga yang lebih detail ya, lebih detail. Maka untuk menjalani hidup ini sama kayak tanaman kita perlu 3 hal. Pertama apa? Orientasikan hanya kepada Allah. Lihat tanaman kita selalu ke atas ya. Orientasi ke langit. Ya. Jadi belajar dari pohon.
ya selalu orientasi ke langit. Ada nggak pohon yang ke bawah? Gitu ya. Semua daun itu menghadap ke atas, ya. Seperti orang berdoa dia. Sepakat ya? Jadi orientasinya Allah centric. Itu kan pelajaran bagi kita. Oke, yang kedua apa? Yang kedua harus ada panduan ilmu yang benar, stabilitas. Jadi untuk stabilitas yang kedua ini. Yang ketiga apa? Tanam, tumbuhkan sesuai dengan fitrahnya. Sepakat ya? Maka kita harus paham fitrah tomat. Di Jepang itu ada sebuah pohon tomat ya. Ternyata untuk spesies itu ditemukan bahwa ya, akarnya itu bukan di tanah tapi di air. Ya, akhirnya pohon itu taruh di air tanpa apapun ya, kecuali tanpa nutrisi yang aneh-aneh, biasa aja taruh di air. Kemudian ternyata buahnya satu pohon itu 70.000 butir tomat. Itu kalau nggak salah di Tsukuba Expo ya, pameran di Jepang itu. Jadi ketika tanaman itu cocok dengan habitatnya, dengan lahannya, dia bisa berbuah banyak. Nah, begitu pula anak-anak kita, gitu ya. Kita penting untuk mengamati itu. Oke. Nah, ini unsur dinamiknya ya tentunya yang tadi ya kita bahas. Dinamisnya itu tadi, nah ini mohon maaf kelewat. Nah, unsur dinamikanya itu tadi tanah, waktu itu dinamis ya, sistem model. Nah, ini dari buku yang lain ya. Jadi dibagi detail lagi. Kalau 7 sampai 10 disebut sinutamyes. Ya, 11 sampai 15 disebut sinumurahakoh. Ya, 1540 sebagai sinul buluk ya. Nanti diteruskan lagi nih. 40 ada yang memisahkan juga 15 sampai 33 sinul buluk, 33 sampai 40 sinul buluk asyad gitu. Nanti siapin ada nama-namanya nih sampai usia 80 gitu ya. Nah, ini saya gambarkan sederhana aja. Jadi semua ada tahapannya. Nah, ini saya coba gali dari sirah ya. Bagaimana Rasulullah di usia dini dan bagaimana Rasulullah mensikapi usia dini. Ya, jadi kalau bicara pendidikan, kita mesti melihat dua sisi ya. Waktu Rasulullah sebelum jadi nabi, masa anak-anak, dan ketika Rasulullah sudah menjadi nabi bersikap pada anak-anak gitu ya. Biar kita punya dua perspektif. Karena Rasulullah itu kan maksum ya. Nah, seperti 0 sampai 6 nih Bani Sadiyah ya, usia 0 sampai 6. Rasul lingkungannya hanif ya, ada sosok ayah ibu, bermain di alam pedesaan ya. Maka teman-teman penting nih hijrah ke desa ya. Karena anak-anak itu lebih bagus di desa, udara lebih segar ya, makanan lebih alami, bahasa ibu yang tuntas ya. Kalau di Jakarta ini ngomongnya kasar kan, di Bandung ya lumayan lah, tapi bahasa-bahasa kasar itu ada di kota ya. Nah, maka salah satu hikmah Rasulullah dititipkan di Bani Sadiyah adalah mother tongue ya, bahasa ibunya masih bagus, syair-syair yang indah, kisah. Maka Rasulullah sangat sensitif kan sama sastra, sastrawi banget. Maka ketika Quran dengan sastra yang tinggi itu mudah diterima oleh Rasulullah karena beliau literate ya dalam hal sastra. Penghargaan kehadiran, miara hewan, nah, dan tumbuhan penting nih. Gitu ya. Sekarang sekolah-sekolah mahal itu mewajibkan, sekolah TK loh ini ya, sekolah PAUD itu mewajibkan siswanya punya hewan atau punya tumbuhan. Karena itu melatih apa yang disebut executive functioning. Gitu ya, yang berikutnya bergerak di alam. Jadi kalau PAUD itu, Rasulullah kan kecil bergerak di alam ya, ke bukit, maka fisiknya kuat, sehat ya, udara segar, manjat bukit ya. Waktu ketemu Jibril dibersihkan dadanya itu kan lagi di atas bukit kan. Makanya teman-temannya turun gitu ya, ke bawah ngasih kabar Muhammad diculik gitu ya. Begitu balik lagi udah selesai kan karena jauh. Gitu. Jadi fisik Rasulullah kuat. Nah, kata ini jadi kurikulum PAUD dahsyat nih, gitu kan. Cuma sayangnya nggak jadi kurikulum PAUD. Nah, ini sikap Rasulullah pada anak di usia dini gitu ya. Nah, ini juga penuh cinta gitu ya. Jadi di 0 sampai 6 itu imajinasi termasuk keimanan ya. Maka kalau di Fitrah Base itu 0 sampai 6 itu puncaknya keimanan. Karena itu penguatan akidah di situ. Jadi ada yang tanya sama saya, kapan sih anak dididik akidah 0 sampai 6? Ya awalnya apa? Menyusui gitu ya. Karena menyusui itu bagian dari pendidikan akidah. Karena ibunya mewakili robnya sementara. Gitu ya, karena dia pernah di alam ruh, di install Allah, maka begitu lahir menangis kan, semua bayi menangis karena mencari robnya, aina robbi gitu ya. Ini kata menurut ulama. Karena ibunya datang, diwajibkan oleh syariat untuk menyusui kan. Nah, menyusui itulah ibunya datang sebagai robnya sementara yang memberikan rizki berupa ASI ya, yang memerankan merawat gitu ya, memerankan sifat Tuhan itu dengan memeluk, merawat gitu dan seterusnya. Maka itu menguatkan akidah sang anak ya. Begitu mereka besar, mereka tahu ini bukan Tuhan gitu ya, tapi mereka paling tidak sudah terimajinasi bahwa ada zat ya yang memeluk mereka, yang memberikan mereka rezeki dan seterusnya. Oke. Nah, ini saya gali di sini. Saya cepetin aja ya. Ini 7-10 juga sama. Gitu ya. Jadi ini Rasulullah ketika nah ini yang sebelah kanan ini Rasulullah kepada anak-anak gitu ya, sikap Rasulullah kepada anak-anak ya.
Ya, merintahkan untuk musafir, ya, merantau, mengajarkan keimanan, ya, menuntut untuk aurat, ya, ada seorang ponakan yang melintas gitu kan, itu umur berapa, sekitar 11-15 gitu ya. Oke, siapa namanya? Saya lupa tuh, dipanggil kemudian wahai anak gitu ya, ketahuilah bahwa aurat itu seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan, gitu kan. Akhirnya jadi hadis untuk tata cara menutup jilbab itu, untuk aurat. Oke ya, jadi ini saya gali dari Sirah, dan ini terus kemudian saya tuangkan ke sini kan. Jadi kalau begitu tahapan-tahapannya harus cocok nih antara fitrah, adab, sama ilmu, gitu ya. Jangan lebay, jangan lalai. Jadi kalau 0 sampai 6, sampai ke 6 pohon, adab itu bukan diperintah, ya, tapi diteladankan, ya, dibangkitkan, dijatuh cintakan, yang dikuatkan fitrahnya, gitu ya. Karena ini masih rentan. Kisah-kisah juga harus kisah yang membahagiakan, gitu ya. Surga, akhlak Rasulullah, kebaikan Allah, jangan cerita neraka, dajjal, perang akhir zaman. Itu para pakar menyarankan untuk dihindari di bawah 7 tahun, karena ini penguatan imaji-imaji. Kan? Jadi adab dicontohkan atau value di rumah, sementara fitrah ditumbuhkan, dibangkitkan. Nah kalau 7-10, ya, adab ini mulai diperintah, perintah sholat, perintah puasa, diperintah. Sampai usia 10, ada 3 tahun ya, jangan sampai dipukul, bikin programnya. Nah, fitrah ini harus jadi kesadaran. Jadi ketemu nih, ketika adab diperintah, fitrah disadarkan, ketemu kan? Maka nanti anak-anak akan patuh dengan kesadaran, ya gitu ya. Kalau 0 sampai 6 dia akan cinta dengan imaji-imaji gitu ya. Kalau 7 sampai 10 dia akan patuh dengan kesadaran, gitu. Oke. Nah, maka diharapkan usia 10 dia tidak lagi disuruh-suruh, tak perlu dipukul. Kemudian kamar dipisah. 11 sampai 15 atau 10 sampai 14 ini masa untuk adab sebagai self guide. Jadi diharapkan anak-anak sudah butuh untuk beradab. Ya, karena ini sudah sadar sekarang udah butuh. Nah, ini ada masa 3-4 tahun bagaimana anak-anak butuh. Maka perlu kalau 11 sampai 15 itu atau 10-14 ditempa. Gitu ya, dikasih investasi berkebun, kasih proyek, dimagang perkebunan. Ya, kalau berani sedikit ya, kirim ke New Zealand ya, berkebun sama berternak sama Ustadz Abdul Jabar misalnya ya. Gitu. Nah, ini bisa berlangsung terus sampai 15. Sebenarnya ini hampir sama sih. Nah, diharapkan sebenarnya sebelum 20 paling tidak anak-anak itu sudah adab dan ilmu jadi self guide. Gitu ya. Nah, ilmu ini yang disebut ilmu adalah ilmu tentang hakikat-hakikat ya. Itu mulai diguyur waktu SMP itu. Ya, tentang hakikat Tuhan, biar tadi nggak bingung ya. Kita hadir di muka bumi untuk apa gitu ya. Alam itu dianggap sebagai apa ya, itu penting kan, ilmu dan alam itu gimana ketemunya, nature dan science, itu di usia 10 ya. Karena banyak anak SMP itu kalau ngomong misalnya ngomong, atau gara-gara gurunya sih gitu ya, ini kalau teori Darwin ini benar secara sains, kalau kalau menurut agama teori Darwin itu salah. Akhirnya anak berpikir, oh saya nama agama beda ya gitu kan, nggak bisa, kalau agama bilang salah ya salah semua gitu kan. Nah, sejarah juga sama. Pak, kok bawa-bawa ayat di sejarah? Ini kan pelajaran sejarah, bukan pelajaran agama. Nah, itu seringkali muncul di kepala anak kan ya. Karena ketika belajar sejarah, kita berpikir sejarah doang gitu ya. Padahal sejarah itu bicara tentang peradaban. Ya, tentang agama juga ya. Tentang pergulatan peradaban dan seterusnya. Jadi itu penting. Oke ya. Nah, ini saya dapat dari Ustadz Wido Supraha ya. Jadi tahap ilmu apa nih? Tadi bicara ilmu kan. Jadi ilmu ini udah ada urutannya juga. Nah, ini ilmu-ilmu penting untuk anak mulai SMP ya. Ya, jadi kalau mau ilmu itu bukan sains, bukan fikih, bukan waris. Ya, jadi untuk anak-anak usia SMP ya yang dikuatkan ini bicara ilmu ya. Kalau 0 sampai 6 kan digairahkan gitu ya atau dipesonakan. 7 sampai 10 dicontohkan, diteladankan bagaimana dia melihat ilmu itu sebagai realita dalam kehidupan. Nah, kalau 11 sampai 15 dipaparkan gitu ya karena dia sudah mulai menjelang dewasa. Nah, ini konsep tauhid, konsep penciptaan, konsep manusia, konsep adab, baru beranjak ke sini. Jadi urutannya sudah ada sebenarnya, sudah diteliti oleh para ulama. Nah, kalau bicara tentang syariah tuh, tentang daulah, tentang ummah, tentang jihad, itu ada di fase Madinah, di puncaknya. Tapi ini kuatkan dulu nih, ya, tauhid, konsep tentang fitrah, konsep tentang adab, konsep tentang alam dunia, hari akhir, dikuatkan dulu. Setelah itu baru beranjak ke konsep kenabian. Kenapa sih harus ada nabi gitu ya? Nah, sekarang agama-agama lain kan nggak punya nabi kan? Maka ilmunya terputus. Nah, itu salah satu gunanya nabi. Konsep ilmu kan, mana yang fardu ain, mana fardu kifayah dari sini. Oke. Jadi sama kayak nanam pohon lah. Ilmu juga sama ya, nggak gebiah uyah atau nggak lalai ya, tapi juga atau nggak lebay, tapi juga ada ilmu yang hakikat, yang pokok,
Ya, baru kemudian ilmu-ilmu pelengkap ya, sains, teknologi itu penting juga tapi sifatnya fardu kifayah gitu ya. Oke. Nah, ini tahapannya setelah sesuni fitrah base. Jadi kayak lihat gambar pohon ya. Nah, ada tahap yang menyemai, menyiram ya, sampai dilepas di tanah, tahap untuk disempurnakan. Nah, ini peran ayah ibu dalam pendidikan ya. Jadi kalau dalam iman, peran ayah itu sebagai a man of mission and vision. Jadi ukuran iman seorang ayah dari misi visinya ukurannya gitu ya. Jadi dia harus punya narasi, misi dan narasi gitu ya. Mau dibawa kemana keluarganya? Karena dia imam kan. Jadi peran ayah yang ultimate, yang utama tuh ini, man of mission and vision. Sepanjang sejarah kita temukan Nabi Ibrahim alaihissalam ya, para nabi-nabi itu laki-laki yang punya misi, strong mission. Ya, bukan cari nafkah, ya. Cari nafkah penting tapi bukan peran utama gitu ya. Itu peran wajib, bukan utama tapi. Karena kalau nafkah itu peran utama, tanpa menjadi ayah pun wajib cari nafkah ya. Afaris kan sekarang jadi ayah nih. Nggak jadi ayah juga wajib cari nafkah kan ya, sepakat ya. Nah, gitu. Jadi itu bukan peran utama kalau cari nafkah, itu mah sudah seharusnya gitu ya. Sudah keniscayaan ya. Tapi peran ayah yang ultimate, yang utama adalah imam ya, sebagai qawamah ya, sebagai leader, sebagai pathfinder gitu ya. Maka ada yang mengatakan ayah itu adalah who find the way, who lead the way and show the way. Sama kayak imam salat ya. Dialah yang memimpin, yang menunjukkan caranya dengan takbir gitu ya, dengan setiap tahapannya, dan kemudian dia mengkomunikasikan ya, show the way, lead the way, find the way. Oke, yang menentukan kiblatnya. Jadi kalau ada imam mimpin salat nggak tahu kiblat, dia nanti di demo sama itunya, makmum. Nah sekarang hari ini banyak ayah nggak tahu misinya mau dibawa kemana keluarganya, gitu ya. Kecuali dalam misi-misi yang sifatnya duniawi gitu. Nanti kita kalau udah ini punya rumah 2, punya tanah, punya ini begitu. Tapi tidak dibawa anak-anak itu, nah istriku ya, rumah tangga kita ini adalah untuk mewujudkan pertanian Qur'ani misalnya. Dan kita akan berjuang sampai mati untuk ini. Nah, itu misi itu gitu ya. Beda kan sama nanti cicilan beres kita rame-rame liburan ke Eropa gitu. 5 tahun ke depan, nah, itu bukan misi ya, itu visi tanpa misi gitu. Oke ya, nah ibu itu adalah pendukung ayah, person of love. Jadi iman ibu itu diukur dari seberapa dia setia. Nah, gitu ya. Maka perempuan itu kan diperintahkan untuk setia pada suaminya. Banyak hadis-hadisnya. Kalau laki-laki itu diperintah untuk memimpin gitu ya. Makanya fitrah laki-laki adalah memimpin gitu ya. Dan yang dibutuhkan laki-laki hanyalah pendamping yang setia dan penuh cinta. Dan seorang perempuan itu butuh pemimpin gitu ya. Gitu ya. Maka yang dibutuhkan seorang perempuan itu adalah orang yang memimpin. Maka dia akan memberikan seluruh kesetiaannya. Gitu ya. Nah, itu yang disebut dengan ketika ayah memerankan kepemimpinannya dan yang dibutuhkan oleh para ibu, dan ketika ibu memerankan kesetiaannya yang dibutuhkan oleh para ayah, itu disebut dengan litaskunu ilaiha, ya, menjadi tenang jiwanya, kan? Karena tenang jiwanya maka muncullah level-level berikutnya, yaitu apa? Mawaddah, warahmah, gitu. Ya, jadi ketika peran-peran ini dijalankan, maka iman itu jangan dibawa dalam aspek ritual saja ya. Iman itu dibawa turun jadi peran dalam rumah tangga. Gitu ya. Jadi seorang ayah tuh diragukan imannya kalau nggak punya misi gitu ya. Sama kayak nanam pohon ya, petani juga diragukan tuh imannya kalau dia nih pohon mau apa nih? Ya cuma iseng-iseng doang atau nah, para ibu juga diukur imannya dari kesetiaannya, dari cintanya, gitu ya. Nah, dalam pendidikan nanti ibu turun menjadi perawat hati karena dia setia, maka dia jadi perawat hati yang hebat ya, lautan maaf yang tak bertepi gitu ya. Cinta yang tiada henti. Kalau ayah pembentuk fikroh ya. Jadi kalau anak-anak Islamik akidahnya lemah, fikrohnya lemah, itu ayah tuh. Gitu ya. Nah, diharapkan nanti anak-anak kita jadi change maker, jadi da'iyan ilallah gitu ya. Jadi iman itu dicontohkan oleh ayah ibu. Kebayang ya, jadi iman bukan cuma diomongin, nak beriman nak, soleh lah nak gitu ya. Tapi ibunya cuma jadi karyawan, pekerja, nggak punya misi besar gitu ya. Anak-anak kan sadari melihat, oh bapak itu pulang balik cari duit doang. Ibu itu pulang balik masak doang atau kerja doang gitu kan, anak melihat. Tapi kalau ayah ibu berjibaku, berjuang ya untuk suatu perjuangan, pertanian Qurani misalnya, atau permaculture yang Islami, atau menolong anak yatim atau apa gitu ya, atau halal living ya, mengkampanyekan hidup halal ya, makanan halal misalnya. Anak-anak melihat dari hari ke hari kan, oh ternyata itu iman gitu kan. Iman adalah sesuatu yang wujud menjadi perjuangan ya, gitu ya Bapak Ibu. Jadi itulah fitrah iman gitu ya. Jadi bukan sekedar hafalin rukun iman gitu ya. Bukan sekedar nyuruh beriman, tapi mencontohkan ya, dan memperjuangkan.
Maka seorang pakar mengatakan iman itu harus 2 level ya. Pertama mengenali, yang kedua mengakui. Ya. Yang pertama yakin akan sebuah kebenaran, yang kedua tindakan untuk memenuhi keyakinan itu. Jadi 2 hal ya, kepastian sama tindakan. Gitu, itu iman. Oke, nah itu saya bahas ini. Nah dari fitrah keimanan itu ini tahapannya. Karena hari ini kita bahas fitrah keimanan ya. Gitu. Jadi 0 sampai 6 itu keteladanan gitu ya, mempesona, 7 sampai 10 menyadarkan ya. Maka ini 7 10 banyak kebolang nih, maka berkebun tuh seru banget buat anak SD. Ya, kalau anak TK tuh berkebunnya di halaman aja cukup lah atau berkunjung ke kebun yang ada. Yang kadang lebih banyak membawa keterpesonaan, keberkesanan. Tapi kalau 7 sampai 10 itu bagaimana anak melihat dunia bekerja. Bagaimana tanaman bekerja, ya bagaimana tumbuhan itu tumbuh dari awal sampai akhir. Gitu ya. Sehingga mereka kemudian oh ternyata segala sesuatu ada yang menumbuhkan ya. Kalau petaninya lalai lebay ya bisa kacau tumbuhnya. Atau bisa juga udah semuanya udah oke, masih gagal panen juga. Berarti ada kehendak Allah yang lain kan. Jadi anak-anak menyadari bahwa segala sesuatu itu harus teratur. Gitu ya. Jadi mereka nanti oh kalau gitu kita perlu sholat juga ya. Perlu iya karena dengan sholat itu jadi sama kayak tumbuhan ya. Setiap hari dia menghadap ke langit ya. Dia rutin begitu ya, dengan rutinitas itulah dia makin semakin tinggi begitu kan, semakin upgrade, semakin bertakwa gitu kan. Nah, jadi anak-anak harus melihat itu dan orang tua harus menyampaikan insight ya dari sana. Nah, ini 06 sampai 710 ini masih didampingi orang tua. Tapi kalau 11 sampai 15 nih dilepas ya dengan pakar biasanya atau dengan orang tua juga boleh, tapi sudah posisinya sudah bukan lagi dibersamai tapi sebagai coach gitu ya. Jadi kalau orang tua misalnya punya perkebunan, punya bisnis perkebunan, anak-anak dilibatkan tuh 11 sampai 15 ditempa dari bisnis orang tua. Kalau punya LSM, NGO atau komunitas agri Quran gitu ya. Kalau ada komunitasnya punya lahan atau apa, anak-anak dilibatkan ke sana. Kalau 11-15 ya. Sudah mulai jadi leader, jadi project manager, dilibatkan. Karena ini tahap menempa gitu ya, tahap anak-anak terlibat dalam dakwah, dalam sosial gitu ya, dalam kontribusi bagi umat. Walaupun sekecil apapun, sehingga nanti diharapkan ya begitu 15 dia sudah tinggal meneruskan sisanya gitu ya. Jadi peran daiyah ya, peran berada pada Allah, pada risalah, pada penyempurnaan peran dakwah. Oke ya. Gitu. Jadi bukan petani yang dai tapi dai yang petani, ya, dai yang profesor, dai yang insinyur, dai yang IT, dai gitu ya. Dai di depan. Gitu ya. Maka Hasan al-Banna mengatakan nahnu du'at qabla kulli syai'. Ya, kita ini semua dai sebenarnya kan, sebelum yang lainnya gitu. Pak Muhammad Nasir juga mengatakan hal yang sama. Gitu. Jadi Bapak Ibu, iman itu adalah menyeru kebenaran dalam semua profesi yang kita lakukan, dalam semua bisnis yang kita kerjakan. Karena iman itu di depan ya, maka semua tadi ya, semua aspeknya baik fitrah, orientasi kepada Allah maupun ilmunya harus bersumber dari yang Allah ridho gitu ya. Maka kaidahnya bagaimana kita mencapai kebaikan kalau kita nggak pernah tahu apa kebaikan yang terbaik. Sepakat nggak? Bagaimana kita mencapai kebenaran kalau kita nggak pernah mengakui kebenaran yang tertinggi, sepakat ya? Kayak gitu. Nah, di Barat kan sekarang semua serba relatif ya kan? Maka disebut tirani relativism atau diktator relativism. Ya, jadi misalnya kayak zina ya, sekarang jadi jadi ramai tuh seksual consent gitu kan. Jadi kalau berzina dengan istri teman atau dengan suami teman sepanjang ada yang tahu di hotel gitu ya, aman-aman semua, istri nggak tahu, suami nggak tahu, aman-aman, itu tidak dosa gitu. Ya kan? Dia lupa ya tentang hakikat itu bahwa setiap perzinahan itu pasti ada kematian. Sepakat nggak? Gitu ya. Selalu banyak orang terbunuh di kamar gara-gara berzina. Padahal dia cuma iseng aja tadinya. Atau yang cemburu dibunuh atau macam-macam kasusnya ya. Gitu. Oke, nah ini detailnya seperti ini teman-teman, gitu ya. Detail dari fitrah iman untuk setiap tahap ini 0 sampai 6, ini 7 10, ini 11 sampai 15, ini di atasnya. Oke, mudah-mudahan bisa paham ya. Saya nggak bahas ini karena waktu nggak cukup. Nah, ini saya cepetin aja. Jadi semua melingkar mekar ya, ada tahapannya. Ya, ini cara menyusun kegiatannya. Gitu ya. Jadi berkegiatan aja, tapi catatannya tolong setelah kegiatan berkebun dicatat gitu ya. Nah, dokumentasi. Apa girohnya, apa perasaannya, fitrah mana yang nggak tumbuh gitu ya, fitrah mana yang harus diulang. Nah, kemudian rancang lagi kegiatan berikutnya. Gitu. Nanti dari kegiatan berikutnya eksekusi lagi. Jadi terjadi siklus gitu ya, terjadi siklus. Nah, terus begitu, kegiatan, observasi, jurnalkan, rancang lagi gitu ya, terus kegiatan lagi, terus begitu. Nah, itu disebut dengan melingkar mekar. Jadi kayak tumbuhan ya, makin lama makin bagus kan. Kita juga petani kan awal-awal
ngawur dulu ya. Tapi makin lama makin paham kan. Tanam lagi, kemudian observasi, catat apa yang salah, apa yang kurang, apa yang sudah baik, kemudian rancang lagi. Terus begitu. Nah, didik anak juga sama begitu. Ini disebut melingkar mekar gitu ya. Melingkar mekar dengan benih yang benar, panduan yang benar, dan tujuan yang benar. Gitu. Oke. Oke, nah ini contoh-contoh ya, contoh-contoh untuk berkebun ya. Nah, gitu ya untuk usia sampai 0 sampai 6. Ini contoh, bukan berkebun, ini umum. Nah, ini tugas saya di workshop ya. Jadi saya memberikan tugas pada peserta workshop ini. Misalnya ini tahapan-tahapan untuk berkegiatan ya. Jadi pertama tentukan judulnya, misalnya berkebun gitu ya. Oke. Nah, yang kedua lakukan riset. Jadi para orang tua, para guru sebelum berkebun riset tuh ya, apa sih pengaruh berkebun terhadap masing-masing fitrah. Yang ketiga, tuliskan ide-ide sebanyak-banyaknya. Oke ya. Untuk fitrah iman, gimana nih berkebun biar fitrah iman tumbuh, fitrah bakat tumbuh. Yang keempat, observasi. Anaknya diobservasi. Tapi ini nanti sesi lain ya. Karena apa yang kurang sih dari anak kita gitu. Nanti nah yang kelima kita tuangkan semuanya, semua hasil riset, semua ide-ide, termasuk profil anak kita tuangkan di kelima nih, ya form rencana kegiatan. Oke. Itu buat jurnal. Ini contohnya ya, ini contoh riset ya. Nah, bagaimana anak mulai berkebun, ini contoh riset. Jadi kita gali semua konsep berkebun ya, ayat-ayatnya, termasuk ini aspek fitrah iman misalnya. Nah, kita gali ini. Fitrah iman tuh dalam berkebun apa sih? Oh, mengajarkan banyak spiritual aspek ini dari riset ya, yang saya baca. Misalnya menumbuhkan kesabaran, sunatullah termasuk musibah, mensyukuri, menghargai lingkungan, cinta Allah, cinta alam gitu ya, suka harmoni dan seterusnya. Nah, ini dari riset. Ini dalilnya, banyak dalilnya ya. Nah, itu tugas orang tua itu ya, menggali semua aspek riset. Yang kedua, kita belajar. Ya, kira-kira belajar apa nih yang tumbuh? Jadi bukan cuma satu. Ya. Terus sosialitas dalam berkebun ya, ini ego ya. Bagaimana anak dihargai untuk memilih tanaman apa yang mau ditanam, percaya diri ya untuk menjalani, diberi kepercayaan walaupun mungkin nggak konsisten awalnya, gitu ya. Terus kebersamaan, berikutnya gini, seksualitas ya, kedekatan dengan ayah, dengan ibu, gitu ya. Gitu, termasuk mungkin nanti lihat serangga laki perempuan gitu ya, biar anak paham, atau termasuk pakaian ya, ketika berkebun bagaimana sih pakaian seorang akhwat, pakaian seorang ikhwan, itu juga penting. Aspek estetika ya, juga bagaimana cara bertutur ya, cara menanam berkebun dengan indah misalnya, dihias atau dan seterusnya. Terus yang kedua, bakat nih, ketika anak-anak berkebun coba dilihat ya, kira-kira sifat uniknya apa sih, ya dia suka menanamnya, apa suka merawatnya, apa suka manennya, tapi dia lakukan semua aktivitas. Tapi diamati gitu. Oke, itu jasmani ya. Bagaimana mulai dilatih makan makanan yang alami dan seterusnya. Oke. Aspek kedewasaan dalam berkebun ya. Nah, ini juga penting kan. Nah, bahkan ini sebenarnya kalau cuma bicara fitrah iman nanti sektoral. Karena iman ini meliputi semua sebenarnya. Gitu, meliputi semua fitrah. Nah, ini teruskan kegiatannya nih. Ini ide-ide berkebun untuk setiap fitrah. Nah, kayak gini. Oke. 0 sampai 6. Jadi sama-sama berkebun judulnya tapi berbeda ya. Kalau 0 sampai 6 berkebun itu cuma agar terpesona aja gitu ya, dia suka berkebun ya cukup. Kalau 7-10, nah ini udah mulai penyadaran ya, berkebunnya tuh mungkin udah berkunjung, atau proyek sederhana berkebun ya, gitu, investasi kecil-kecilan. Kalau 11 sampai 15, nah udah mulai diuji nih, ya kan, mulai dimagangin ke perkebunan besar ya, atau dikasih investasi atau apa. Jadi walaupun sama-sama berkebun judulnya, itu bisa beda settingnya, oke? Nah ini contoh-contohnya nih. Nah, gitu ya. Nah, semua itu kemudian dimasukin form. Nah, ini formnya nih, ada before, during, after. Misalnya fitrah iman ya. Usia anak kita 7 tahun, ya, berkebun di depan rumah. Untuk fitrah iman, before. Ya. Before ini bukan pas mau berkebun, bukan. Seminggu sebelumnya, atau sebulan sebelumnya, gitu ya misalnya, kalau proyek agak panjang. Anak-anak diinspirasikan dengan ayat, ya, dengan cerita sahabat, gitu ya. Lalu ketika berkebun, ya, mereka memulai dengan doa, gitu ya. Terus kemudian bercerita sambil berkebun dan seterusnya. Setelah berkebun mereka mungkin menuliskan pengalaman spiritualnya atau ngomong aja di videoin gitu ya, bikin vlog gitu ya. Apa sih pengalaman spiritual ketika berkebun? Oh, aku jadi sama Allah jadi sayang gitu ya. Ini tatuman ini ayat-ayat Allah loh. Ini kan makhluk Allah, aku jadi tambah sayang gitu ya. Aku punya 3 pohon, aku kasih nama pohon sama sayang misalnya gitu ya. Nah, ini jadi penting. 7-10 juga sama ya. Nah, gitu ya. Nah, 7-12 maksud saya. Nah, ini yang 15. Jadi misalnya berkebun tapi pemagangan investasi gitu ya. Nah, ini. Jadi gitu. Kalau semuanya tumbuh bisa bagus ya. Karena ini semua terkait iman sebenarnya kan. Ya, jadi nggak terlepas. Jadi iman itu dalam fitrah itu melingkupi seluruh fitrah yang lain. Gitu. Oke. Nah, setelah itu bikin jurnalnya deh gitu ya. Nah, ini jurnal nanti bertumpuk dan seterusnya. Oke.
Itu yang saya bisa sampaikan, mudah-mudahan bisa menginspirasi dan bisa memulai gitu ya. Ini masih banyak yang perlu digali memang, tapi saya persilakan nanti ayah bunda yang atau para teman-teman yang menggali. Oke? Saya kembalikan ke moderator, Mas Faris. Iya, alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih banyak Ustadz Hari atas penyampaiannya. Meluruskan kembali niat-niat kita, juga memberikan inspirasi untuk rencana-rencana ke depan. Nah, ini tadi saya cek ini juga jadwal. Ini maghrib itu 3 menit lagi, Ustadz. Kalau untuk di Bandung. Kalau misalnya nanti ada yang mau tanya jawab di luar ini, bagaimana ya, Ustadz? Boleh. Nanti saya diundang aja di grup barangkali atau apa. Nanti saya boleh, jawab pakai voice recorder ya. Boleh. Nanti insya Allah mungkin. Kirim aja pertanyaannya lewat WhatsApp, nanti saya langsung jawab gitu ya. Oh, baik, boleh. Cepat dengan ini kan voice. Betul. Iya, boleh insya Allah, Ustadz. Insya Allah saya jawab. Jadi ini pengantar ya. Nanti teman-teman melanjutkan lebih dalam gitu ya. Iya. Oke, mudah-mudahan paham gitu ya. Karena ini berkebun ini luar biasa lah. Berkebun bertani itu dahsyat memang. Karena banyak hal yang bisa digali ya. Baik hikmahnya, dalam merawat jiwa, dalam merawat anak, gitu, dalam merawat diri kita sendiri ya, dan masa depan gitu. Jadi nggak boleh lebay tadi, nggak boleh lebay, nggak boleh lalai. Betul. Oke, insya Allah. Ini ada pertanyaan, izin nanti slide, apakah boleh, Ustadz? Satu pertanyaan boleh. Ini pertanyaannya lebih ke minta izin sih terkait dengan slide, apakah boleh dibagikan, Ustadz? Alhamdulillah. Boleh banget. Iya, nanti kalau mau di-share di itu ya, disampaikan ini dari Fitrah World Movement atau Fitrah Base gitu. Iya, betul, insya Allah. Ya, nanti ayah bunda silahkan bisa dikaji lagi dan nanti insya Allah bisa diskusi dengan Ustadz Hari ya, Ustadz, insya Allah. Ya, nah ayah bunda teman-teman sekalian, berhubung ini kita mau menjelang maghrib, dicukupkan dulu. Insya Allah pengantarnya sangat komprehensif ya. Insya Allah setelah ini kita coba gali lagi lebih dalam. Untuk sesi Ustadz Hari, kita cukupkan terlebih dahulu. Mungkin Ustadz ada mungkin penyampaian terakhir, closing statement. Nanti perasaan statement semua itu. Oke deh, ini mungkin saya ngutip puisi Arumi ya. Arumi dalam puisinya mengatakan gini, deraskan maknamu, bukan tinggikan suara. Karena hujanlah yang akan menumbuhkan bunga-bunga, bukan petir dan guruhnya. Alhamdulillah, jazakumullah dan jaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih banyak Ustadz Hari. Semoga Allah membalas kebaikan Ustadz telah berbagi ilmu ini dengan keberkahan yang berkelimpahan. Ya, teman-teman, itu saja untuk sesi kita sore hari ini. Kami mohon maaf atas segala kesalahan. Dikembalikan kepada MC. Ros, dipersilahkan. Ya, baik. Terima kasih. Jazakallah Ustadz Hari atas segala penyampaiannya ya. Masya Allah, memberikan sangat, kalau bahasa dari Mbak Putri tadi, benar-benar daging semua gitu. Terima kasih juga Kak Faras. Alhamdulillah, teman-teman, kita langsung saja ya. Kita akhiri sesi kali ini gitu. Mungkin ayah bunda yang dari daerah Jawa Tengah gitu sudah memasuki waktu maghrib ya. Udah lumayan